pada orang-orang radikal dan orang-orang ateis yang hatersnya Kristen. Jadi Anda yang di Indonesia ya bersiap-siaplah untuk penuaian besar di Indonesia. Hari ini kalau Anda lihat secara resmi data pemerintah BPS Biro Pusat Statistik yang resmi di pemerintah itu kekristenan itu hanya sekitar 12,5% kira-kira. Tapi kalau Anda tahu sesungguhnya kekristenan itu jumlah kekristenan Indonesia itu sudah sekitar 30%. Dan itu nanti akan naik dengan cepat sekali dan tiba-tiba akan terjadi perimbangan dan bahkan akan menjadi mayoritas di Indonesia. Nah, saat itu nanti akan terjadi konflik seperti biasa di dalam teori sosial. Apabila terjadi pergeseran sosial, ya pergeseran komunitas, itu selalu ada konflik. Mau di negara manapun selalu ada konflik, baik di Cina maupun di India. Waktu Hindu dan Buddha juga terjadi konflik. Ya, waktu Roma Katolik menjadi Kristen, menjadi Protestan juga konflik. Ketika dari pagan menjadi Kristen juga konflik. Ya, jadi konflik itu bahkan di dalam kekristenan juga ada. Hanya bedanya ketika orang Kristen membaca Alkitabnya dengan sungguh-sungguh, mereka akan segera kembali dan mereka akan menghentikan konflik itu. Makanya orang Kristen kalau konflik nggak berlarut-larut, nggak macam di Islam. Karena di Kristen tidak ada ajaran untuk membunuh. Oh itu yang itu suruh bunuh, rajam, batu segala macam. Oh itu kan perjanjian lama, itu sudah lewat. Itu hukum barbar itu, hukum 3.500 tahun yang lalu. Jangan Anda bawa-bawa lagi di zaman modern ini. Hukum yang hari ini dipakai kita adalah hukum kasih. Sejak zaman Yesus, hukum perjanjian lama itu sudah dibatalkan semua. Dibatalkan dan diganti hukum yang baru. Ya, hukum kasih. Dan kita tahu yang namanya golden rule itu, kalau Anda ingin orang memperlakukan Anda seperti apa, maka Anda perlakukanlah hal yang sama. Dan itu yang menjadi dasar dari kebebasan di seluruh dunia. Dasar dari kebebasan di seluruh dunia adalah kalau Anda tidak ingin disakiti, janganlah menyakiti. Kalau Anda ingin dihargai orang, Anda harus menghargai orang. Kalau Anda ingin anak Anda menghormati Anda, hormatilah orang tuamu. Supaya anak Anda melihat. Kalau Anda ingin disayangi oleh istri Anda, maka sayangilah dia terlebih dahulu. Kalau Anda nggak kepengen diselingkuhin, ya Anda jangan selingkuh. Kalau Anda tidak pengen istri Anda kawin lagi, ya Anda jangan kawin lagi. Nah, jadi kalau Anda ingin poligami, maka Anda harus mengizinkan istri Anda untuk poliandri. Nah, itu seperti itu ya. Jadi itu golden rule itu begitu hebat sekali. Dan itu yang menjadi hukum bahkan di negara-negara maju. Yaitu kemerdekaan. Kita semua bebas merdeka selama kemerdekaan itu tidak mengganggu kemerdekaannya orang lain. Dan makanya kalau orang lain yang merdeka terus mengganggu kemerdekaannya kita juga nggak boleh sama. Nah itu yang menjadi hal-hal yang tidak ada di dalam dunia Islam. Di dalam dunia Islam itu ya mayoritas yang menang, yang Islam itu yang menang. Makanya ada gereja ditutup, ada yang menghina Islam dimasukkan penjara, yang menghina Kristen. Kalau orang Islam menghina Kristen nggak masuk penjara, nggak bisa. Ya itulah, tidak ada keadilan. Makanya tidak ada kebebasan pers di negara-negara Islam. Tidak akan Anda temui. Kalau berani ngomong, berani buka suara, mati. Ya, makanya bagi Anda yang masih Islam, Anda jangan mau dibodohi dengan propaganda Islam. Hati-hati. Ya, 10 tahun yang lalu, semua orang di Eropa ini mengeluh dengan Indonesia. Ya, 10 tahun, bahkan 20 tahun yang lalu itu mereka sangat senang pergi ke Indonesia. Semua pakai kebaya, semua pakai baju lokal, pakai baju yang normal. Tetapi tiba-tiba mereka bilang, tiba-tiba semua pakai jilbab. Apa bedanya saya pergi ke Arab Saudi sama ke Indonesia sekarang? Sama. Jadi, Anda sekarang sedang diarabkan sebenarnya. Anda sedang dibuat menjadi Arab oleh orang-orang Islam ini. Dan Anda sedang diperbodoh. Kalau Anda yang pakai jilbab, Anda sedang diarabkan sebenarnya. Makanya orang-orang Eropa ini heran dengan orang-orang yang pakai jilbab ini. Kamu jauh-jauh pergi dari Arab, pergi ke Eropa untuk lari dari hukum Islam. Di sini kamu masih melakukan hukum Islam dan kamu pakai jilbab ke sekolahan. Kenapa kamu nggak balik ke Arab Saudi saja? Kenapa kamu nggak pergi pulang ke negaramu di Irak saja? Kenapa kamu harus kemari? Sehingga kamu pakai jilbab dan bahkan orang yang nggak pakai jilbab, ada satu keluarga, anak Suriah itu, gadis ya, seumuran anak saya. Karena dia sudah menstruasi, begitu dia keluar nggak pakai jilbab, dijambak rambutnya, ditarik rambutnya oleh kakaknya yang perempuan. Dan itu dibiarkan oleh orang tuanya. Nah, waktu itu, dia kan pergi sekolah, ya, pergi ke sekolah, dan dulu sebelum anak saya pindah sekolah, dia kan sekolah sama-sama, namanya kita sama-sama sekolah di sekolah-sekolah untuk ekspatriat yang belum bisa berbahasa, waktu itu anak saya di Belanda ya, belum bisa berbahasa Belanda. Jadi, waktu itu, saya cerita, anak saya kaget. Kan dia tanya, kenapa sekarang kamu pakai kerudung? Ya, saya ditarik rambutnya dia. Tapi sebenarnya dia sendiri nggak ingin pakai kerudung, dia ingin bebas seperti yang lainnya. Tetapi oleh orang tuanya dimarah-marahin, oleh kakaknya bahkan diintimidasi. Nah, sebetulnya kalau anak saya itu boleh melapor ya ke gurunya apabila terjadi seperti itu. Tetapi waktu itu kami rundingan, dia cerita sama saya hanya cerita kepada salah satu
guru di sana. Karena kalau ada setiap kejadian yang tidak baik, kita harus lapor. Kalau kita tahu hal yang nggak baik, kita harus lapor. Kalau ada anak dipukulin oleh orang tuanya, ya kita tahu itu tetangga kita anaknya dipukulin orang tuanya, kita harus lapor. Kalau nggak lapor, nanti kita yang salah nanti. Begitu ya. Jadi kita memang harus lapor. Ini kita ceritakan, kita yang ceritakan saja supaya kemudian anak ini rupanya saya nggak tahu ya ditanya atau bagaimana ya mungkin saya nggak tahu bagaimana langkah mereka selanjutnya. Mereka punya sistem sendiri ya, karena saya juga tidak tinggal di sana. Jadi mereka ya saya hanya meneruskan anak saya supaya jangan bikin salah kita ya. Jadi kita juga nggak boleh intervensi, tetapi itu adalah sistem. Di sini lucu ya, bagi kalian di Indonesia orang tua bisa mukulin anak seenaknya sendiri. Di sini tuh tetangga tahu kalian mukulin anak Anda, bisa dilaporkan polisi sama tetangganya. Ya suatu ketika ada seorang kawan saya di Belgia, namanya orang tua kan ya pasti pernah mukul ya. Kalau saya belum pernah mukul anak saya ya, tetapi ada teman saya di Belgia ini, seorang batuan, dia pukul anaknya. Ya wajar, karena anak nakal, nggak bisa diomongin, ya disabet, bukan dipukul, bukan keras ya, tetapi seperti biasa, dengan rotan, dia ada rotan, di rotan. Nah, tiba-tiba anak ini bilang, jangan rotan lagi. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Saya ini ibu kamu. Kalau mama rotan saya akan lapor polisi. Dia bilang begitu, ini anak umur 6 tahun, saudara. Saya diceritain begitu, oh ya, bisa gitu. Terus saya bilang, itu waktu saya baru pertama ke Eropa ya, saya nggak ngerti hukum di Eropa waktu itu. Iya, di sini anak di sekolah itu diajarin, kalau orang tuanya mukul, kamu boleh lapor polisi. Dikasih nomor khusus anaknya itu, supaya lapor polisi. Jadi si orang tuanya bilang, lapor sana ke polisi. Nanti kalau mama di penjara, biar kamu hidup sana sendiri pulang ke Indonesia. Dia bilang begitu, dia orang Indonesia kan. Nah, jadi begitu saudaraku ya, begitu perempuan, anak-anak semua dilindungi di sini oleh hukum ini, di Eropa ini. Perempuan pun juga sama ya. Kalau Anda menikah di Eropa, apa itu kemarin saya masuk ke Zoom, Pak, bagaimana cara mencari perempuan Jerman, Pak, buat menikahi perempuan Jerman? Oh, kamu harus bisa bahasa Jerman. Saya bilang, orang Jerman tidak akan berbicara dengan kamu kalau kamu tidak berbahasa Jerman. Saya bilang begitu. Ya, tapi saya, Pak, bahasa Inggris kan bisa. Oh, nggak mau dia. Kamu harus pakai bahasa Jerman dulu. Nanti kalau bahasa Jermanmu nggak bagus, baru dia nanti ngomong pakai bahasa Inggris. Tapi dia mau kamu ngomong bahasa Jerman dulu. Terus dia bilang, ya saya mau, ini Pak, syaratnya untuk menikah apa? Oh, kamu kalau menikah sama orang Jerman, jangan pernah punya istri yang kedua atau dia jadi istri kedua. Kalau dia jadi istri kedua atau kamu dia tahu kamu curang, oh dia akan tuntut kamu habis-habisan. Nah, karena pernikahan di Jerman itu, kalau dengan hukum Eropa, membela sekali ya hak-hak wanita. Anda bisa miskin gara-gara menceraikan istri Anda. Anda benar, itu serius ya, Anda bisa miskin kalau Anda menceraikan istri Anda. Satu, harta bukan gonong gini, separuh udah jadi milik istri Anda, karena untuk menghidupi dia. Kedua, anak-anaknya kalau ikut istri Anda, maka separuh harta yang sisa pada Anda itu buat anak-anak Anda, buat membiayai anak-anak Anda. Jadi Anda kan bisa tidur jalan itu, bisa miskin ya. Anda bisa benar-benar miskin itu. Anda kerja pun tiap hari hanya buat membiayai istri Anda dan anak-anak Anda. Padahal istri Anda mungkin sudah punya pacar yang lain, sudah punya kekasih lain. Selama dia belum menikah, maka Anda harus menafkahi dia selama dia tidak menikah secara legal. Tapi kalau dia cuma pacaran sama lelaki lain, Anda akan membiayai dia di rumah Anda dan Anda harus pergi dari rumah Anda, dan istri Anda itu, bekas istri Anda itu akan pacaran dengan dengan lelaki lain di rumah Anda sendiri. Jadi hati-hati dengan hukum pernikahan Jerman, karena akan membela wanitanya, nggak kayak di hukum di Indonesia ya, perempuannya kalah terus, sial terus, karena nggak dilindungi. Nah, jadi itu Anda harus mengerti bahwa di dalam negara yang berbudaya Kristen, saya tidak bilang negara beragama Kristen, karena di sini Eropa ini dibangun di atas kultur Kristen, ya, di atas kultur Kristen. Nah, mereka itu sangat menghargai, sangat melindungi hak-hak wanita dan anak-anak. Jadi benar-benar itu bukan secara metafora ya, bukan secara basa-basi kayak di Islam. Oh, kami itu melindungi para wanita yang pret. Kamu perempuan bisa kawin berkali-kali, perempuan itu cuma dijadikan objek titikmu saja kalau di Islam itu. Kalau di sini nggak bisa, kalian perempuan dijadikan objek titik Anda, nggak bisa. Anda bisa ditutup habis-habisan itu. Kalau di Islam kamu boleh nikahin anak kecil. Di sini nggak bisa, kamu bisa dipenjara kalau kamu nikah sama anak di bawah umur 17 tahun. Ada satu ketika kami ingin jadi di camp di Jerman, suaminya itu umur 25 tahun. Istrinya itu umur 14 tahun. Terus dia jadi refugee di Jerman. Nah, kami kenalannya dengan istrinya, perempuannya. Ini umurnya 14 tahun, tapi mukanya sudah tua begitu ya. Mungkin sudah seumuran anak saya. Saya pikir itu seumuran anak saya ya, yang pertama kira-kira umur 20 tahun. Waktu kita ngobrol, ternyata dia baru umur 14 tahun. Saya kaget loh. Kamu katanya punya suami? Iya, suami gimana? Iya, saya dipisah begitu saya masuk ke camp. Kita dapat granted untuk jadi refugee. Suami saya tinggal di kota lain, ya, karena suami saya sudah di atas 18 tahun. Lah, kamu nggak ikut? Nggak boleh. Saya di sini, saya nggak boleh karena saya belum umur 18 tahun. Jadi saya nggak boleh pergi dari camp, nggak boleh keluar, tapi setiap hari harus absen di camp itu karena dia masih di bawah umur dan dia harus sekolah.
harus sekolah. Jadi beda ya kulturnya. Jadi mereka itu waktu marah-marah, ngamuk-ngamuk waktu mereka dipisah itu mereka marah begitu kan. Tetapi setelah mereka mengerti dan mereka mengakui bahwa justru itu dilindungi. Mereka itu dilindungi di situ hak anak kecil. Mereka dianggap anak kecil ketika 14 tahun itu karena belum 18 tahun. Jadi luar biasa ya, ada peninggalan kultur walaupun di dalam abad pencerahan abad ke-18 ini orang tidak lagi diwajibkan menjadi Kristen. Sebelumnya itu orang diwajibkan jadi Kristen ya. Dalam kebodohan mereka itu mewajibkan semua orang jadi Kristen. Makanya ada kebangkitan orang-orang Anabaptis. Jadi dulu orang Kristen begitu lahir ceprot itu harus dibaptis. Ya dibaptis, dikristenkan. Nah, tetapi kemudian tidak di zaman di abad ke-16 17 ini bangkit orang-orang Mennonite ya. Orang-orang Mennonite ini dia bilang enggak. Orang itu percaya Yesus itu harus dengan sadar, bukan dari kecil dikristenkan dipaksa percaya Yesus. Biarkan dia setelah dewasa memilih keselamatan itu bagi dirinya, memilih apa yang dia percaya. Jadi saya termasuk orang Mennonite ya. Saya ini orang Mennonite karena saya tidak setuju dengan mengkristenkan anak di waktu kecil. Makanya anak saya minta baptis waktu umur 9 tahun, saya nggak pernah kasih. Nanti nah setelah anak saya menstruasi, baru saya kasih dia pilihan, kamu mau pilih. Dan dia bilang saya mau dibaptis, ya udah dibaptis, boleh. Baru kita baptis setelah dia anak-anak saya udah menstruasi. Tapi sebelum itu kita nggak boleh, saya nggak mau. Biarkan dia mengerti dulu dan dia memilih. Nah anak saya juga yang besar sama. Anak saya setelah umur 14 tahun kalau nggak salah baru dibaptis. Jadi saya tidak menyetujui baptisan anak. Bukan berarti itu sesat atau salah, bukan ya. Tetapi saya tidak setuju karena anak itu belum bisa mengerti, belum bisa memilih. Selamat malam. Begitu. Bisa masuk. Oh iya, Pak Dani sudah masuk dari tadi, Pak Dani. Halo, selamat malam. Bisa masuk, boleh? Iya, Pak Dani. Bagaimana, Pak Dani? Oke, terima kasih kepada Mr. Zong. Ini nama saya bukan Song, Pak. Zhang, Pak. Paul Chang. Iya, kalau Song itu orang-orang Islam itu suka menghina saya dengan kata Song, sama pengikut Trinitas suka menghina saya dengan kata Song, Pak. Ya, mohon maaf. Mohon maaf lagi, lidah saya memang terbiasa orang Indonesia kan. Ini ada yang mau saya tanyakan, persoalan tentang agama-agama yang khususnya yang di Timur Tengah. Kalau kita pelajari sejarah ya, kalau yang saya dapatkan di dalam Islam, kitab Zabur itu kan diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita perjanjian lama dan perjanjian baru itu diturunkan kepada Nabi siapa? Mungkin Paul Zhang bisa menjelaskan, silakan. Ya, jadi kitab Taurat itu tidak diturunkan kepada Musa, Pak. Itu salah, Pak. Muhammad itu salah. Jadi Taurat itu Tuhan itu tidak menurunkan kitab gedebuk kitab, enggak, Pak. Tuhan itu Allahnya Israel waktu bersabda memberikan hukumnya itu kepada seluruh orang Israel di zaman Musa. Jadi zaman Adam mereka sudah diberikan hukum-hukum itu. Dari zaman Adam, dari zaman Nuh, dari zaman dari zaman Abraham itu sudah diberikan hukum-hukum dan Tuhan langsung ketemu mereka. Nah, di zaman Musa ketika Yehova Elohim itu memberikan hukum-hukumnya yang kemudian disebut dengan Taurat, itu Musa dan ada sekitar 2 juta orang Israel, 600.000 laki-laki. Jadi kalau dihitung itu kira-kira 2 juta, karena itu baru laki-laki, saya belum termasuk istrinya, belum termasuk anak-anaknya. Jadi itu kira-kira kalau dihitung 2 juta orang Israel. Mereka sama-sama mendengarkan sabda dari Yehova Elohim di Gunung Sinai. Gitu, Pak. Itu Taurat. Jadi jangan bilang Taurat itu diturunkan kepada Musa, salah. Tapi kepada Israel, makanya dibilang diberikan kepada Israel. Nah, kemudian disebut Torah Musa karena ditulis kemudian oleh Musa. Nah, yang disebut dengan Pentateuch, 5 ajaran Musa. Dan 5 ajaran Musa ini kemudian ditulis ulang di zaman Yosua. Makanya orang bisa tahu Musa mati. Nah, itu namanya Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ada 5 kitab itu, ya. Itu kemudian itu yang disebut dengan kitab Musa atau Pentateuch atau Torah. Yang disebut-sebut dengan Torah. Dan 5 kitab ini yang menjadi hukum, kayak UUD 45-nya, menjadi UUD 45, dan jadi KUHP dan KUH Perdatanya orang Israel, sejak zaman Musa, sejak zaman orang Israel, ada di tanah Kanaan, sampai di zaman Yesus. Ini yang dipakai oleh orang Yahudi, 5 kitab ini. Nah, kalau dibilang Zabur diturunkan kepada Daud, juga salah, Pak. Karena ada yang namanya Mazmur,
Zabur itu sebenarnya nggak ada, Pak. Dalam bahasa Arab, namanya Mazmur. Mazmur itu tidak hanya ditulis oleh Daud, Pak. Mazmur itu ada 150 pasal, dan sebetulnya di dalam apokrifanya pun ada lagi. Cuma yang diakui oleh orang Yahudi hanya 150 pasal. Mazmur itu ditulis oleh Daud, ditulis oleh para pemusik, para imam-imam yang memainkan musik, memainkan kecapi, memainkan seruling, para penyanyi-penyanyi di dalam bait Allah. Jadi jangan bilang nggak ada nabi ngajarin nyanyi, karena di Daud itu ngajarin nyanyi, ngajarin nari, Pak. Ibadahnya itu nari dan menyanyi, Pak. Orang Yahudi ibadahnya itu menyanyi dan menari. Makanya orang Islam di Indonesia itu suka keminter, Pak. Orang Yahudi itu sampai dengan hari ini ibadahnya nyanyi dan menari. Dalam hari-hari tertentu mereka khusus mereka menari saja, Pak. Nah, itu kalau mereka Paskah akan ketahuan sekali di dalam hari Paskah mereka harus menyanyikan Mazmur, Pak. Ada Mazmur, saya lupa, Mazmur 101 kalau nggak salah. Itu ada 7 hari, mereka ada 10 hari, mereka nyanyikan itu selama 10 hari. Pasal 1, saya lupa ya pasalnya ya. Jadi mereka menyanyikan lagu itu, menyanyikan di situ dan diulang lagi. Nah, jadi bukan cuma Daud, Pak, yang Mazmur itu banyak sekali banyak sekali yang menuliskan, Bani Yedutun, Bani Korah, banyak sekali ya. Semua termasuk Salomo, termasuk termasuk Daud sendiri tentunya ya. Daud juga menuliskan, hanya Daud menulis sebagian besar dari Mazmur. Nah, kemudian kalau dibilang para nabi ini adalah orang-orang yang mengingatkan, nabi-nabi yang mengingatkan orang Israel untuk kembali kepada Torah, pada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Mereka selalu kembali kepada Torah, karena di dalam Torah itu adalah hukumnya orang-orang Israel. Ketika orang Israel meninggalkan hukum itu, para nabi ini berseru. Nah, perkataan para nabi ini kemudian ditulis, yang kemudian disebut dengan kitab para nabi. Torah, Nafiim, dan Ketuvim. Ketuvim itu termasuk amsal-amsalnya Salomo, termasuk pengkhotbahnya Salomo, nasihat-nasihat Salomo. Itu semua namanya Torah, Ketuvim, Nafiim, dan Ketuvim. Itu yang menjadi perjanjian lama, Pak. Kenapa disebut perjanjian lama? Karena itu adalah perjanjian Yehova Elohim dengan Israel, perjanjian yang lama. Dan perjanjian yang lama ini harus digenapi di zaman Yesus. Nah, terus dikatakan Injil diberikan kepada Isa. Oh, itu salah besar, Pak. Muhammad itu semakin hari semakin ngawur. Karena apa? Karena sebelum Yesus memberitakan Injil, Yohanes Pembaptis itu sudah memberitakan Injil, Pak. Sebelum Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Nanti Bapak lihat di dalam Lukas 3 itu. Maka Yohanes sudah memberitakan Injil. Baru kemudian Yesus dibaptis dan Yesus memberitakan Injil. Bahkan Nabi Yesaya, 800 tahun sebelum Yesus, sudah memberitakan Injil. Yesaya 61 ayat 1. Ya, Nabi Yesaya sudah memberitakan Injil. Injil itu dari kata Evangelion, kabar keselamatan. Evangelion. Kabar keselamatan itu sudah diberitakan di zaman Daud. Daud juga memberitakan Injil, Pak. Ada kata aku kan memberitakan kabar selamat, kata Daud di dalam Mazmur 86 kalau nggak salah ya. Kemudian Injil itu sudah diberitakan di zaman Adam, Kejadian 3 ayat 15, ya. Engkau akan menemukan, itu kabar selamat, Pak. Kabar selamat bagi seluruh umat manusia untuk kembali hidup kekal. Begitu, Pak. Jadi namanya Evangelion itu sudah diberitakan dari zaman Adam, namanya Injil itu. Jadi salah kalau Muhammad bilang Injil itu diberikan kepada Isa. Muhammad benar-benar tidak mengerti, Pak, Alkitab. Begitu, Pak. Dan itu ketika Yesus menggenapi perjanjian lama, maka perjanjian lama itu dibatalkan. Hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes, maksudnya Yohanes Pembaptis. Setelah itu kerajaan Allah diberitakan dan semua orang berebut memasukinya. Karena dulu yang bisa masuk kerajaan Allah hanya orang-orang yang punya Taurat, yaitu orang-orang Israel. Tetapi kemudian Yesus menggenapinya dan Taurat dan keselamatan itu dibuka, Pak, bagi seluruh dunia. Nah, dulu keselamatan itu hanya bagi keturunan Abraham yang namanya Israel, bukan Ismail. Karena Israel yang punya janji. Kemudian orang Israel itu digenapi oleh Yesus, perjanjian lama itu digenapi, diselesaikan oleh Yesus, dituntaskan oleh Yesus perjanjian itu. Setelah perjanjian itu dituntaskan oleh Yesus, maka dibuatlah perjanjian yang baru. Makanya Yesus berkata, inilah perintah baru bagimu. Bukan yang detil-detil dilarang, tetapi perintahnya adalah aktif. Kamu harus mengasihi. Kalau kamu mengasihi, kamu disebut pengikutku. Jadi bukan dengan segala macam liturgi, simbol-simbol dan aturan, tetapi kalau kamu mengasihi, maka kamu adalah pengikutku. Itulah ciri khas dan dibuat, itulah perjanjian yang baru yang ditandai dengan darah. Kalau Taurat itu ditandai dengan darah anak domba, kalau perjanjian yang baru itu ditandai dengan darahnya Yesus. Dan kita yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berhak atas perjanjian yang baru itu, bahwa kita akan diselamatkan. Begitu, Pak. Jadi nggak ada yang ceritanya tadi, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Yesus. Itu Muhammad benar-benar ngawur, Pak. Benar-benar salah itu, Pak. Begitu, Pak. Boleh saya tanggapi? Boleh, Pak. Jadi begini, di saat Yesus itu disalib, ya, yang namanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan belum ada. Setahu saya, ya mohon maaf, ini setahu saya.
Karena saya juga ada mendownload ya yang namanya kitab TJI, Taurat, Zabur, Injil itu ada saya download di HP saya ini. Soal kitab juga ada di HP saya kan. Nah, di situ menjadi pertanyaan saya. Di situ dituliskan yang saya download itu ada Taurat, Zabur, Injil. Dan yang membawanya kan masing-masing nabi tadi lah, termasuk Nabi Isa lah, Nabi Isa itu membawa Injil. Mungkin dari pihak Pak Paul itu bisa menolak, itu kan masalah personil. Nah, yang jadi persoalan saya, yang membawa kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini siapa? Nah, itu loh. Apakah ada nabi memang khusus atau ditulis oleh kesaksian-kesaksian saja kemudian diadopsi dengan kitab-kitab yang terdahulu menjadi sebuah kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, atau bagaimana? Coba mungkin bisa dijelaskan tentang Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Karena begini, saya gimana? Lihat ya, Lukas 3 ayat 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ini ceritanya ini adalah Yohanes Pembaptis ya. Terus lihat nih. Terus Lukas 3 ayat 21, baru Yesus dibaptis. Jadi sebelum Yesus dibaptis dan memberitakan Injil, Yohanes sudah memberitakan Injil, Pak. Jadi bagaimana di saat Injil diturunkan kepada Yesus? Ini bukan kata saya, Pak. Bukan personil, Pak. Ini Alkitab. Kalau ada orang Kristen bilang ini adalah pendapatnya Paul, ini orang Kristen bodoh, Pak. Mau siapapun yang bilang Injil diturunkan kepada Isa, itu adalah orang Kristen yang bodoh. Mau dia teolog, mau dia doktor, itu orang Kristen bodoh kalau dia bilang bahwa Injil diturunkan kepada Isa. Tetapi Lukas 3 ayat 18 sudah jelas, sebelum Yesus memberitakan Injil, Yohanes sudah memberitakan Injil. Ya. Nanti itu sudah tertulis, Pak, bukan kata saya, Pak, kata Alkitab, Pak, dan ini tertulis bukan tafsir, Pak. Saya kalau membahas Alkitab itu tidak pernah menafsir-nafsir, tidak pernah berasumsi. Selalu tertulis begini, Pak, apa adanya, Pak. Ya, saya baca Injil. Yohanes memberitakan Injil. Ya, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Iya. Lalu Injil yang mana lagi ini, Pak? Ya, makanya saya katakan, berarti kan Injil Yohanes ini. Bukan, namanya Injil, nggak ada. Bukan, Pak. Ini bukan Yohanes yang nulis Injil. Yohanes itu adalah Yohanes murid Yesus. Nah, ini adalah Yohanes, saudara sepupunya Yesus yang membaptis Yesus. Yohanes Pembaptis, Pak. Ini adalah Yohanes Pembaptis ini, Pak. Lihat ini. Iya. Yohanes Pembaptis itu bukan muridnya Yesus, Pak. Iya. Ada yang menulis kitab Yohanes, yang menulis kitab Yohanes adalah Yohanes muridnya Yesus, murid yang dikasihinya. Dia selalu menamakan diri adalah murid yang dikasihinya. Begitu. Kalau Yohanes Pembaptis itu bukan muridnya Yesus, Pak. Karena sebelum Yesus dibaptis, Yohanes sudah punya murid, dan beberapa orang dari muridnya Yesus itu dulu muridnya Yohanes, Pak. Terus dibawa sama Yesus, diambil. Begitu, Pak. Lihat ya, Yesaya 61. Lihat ya, saya bacakan di dalam Yesaya 61. Yesaya ini hidup 800 tahun sebelum Yesus, Pak. Lihat ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan mengetahui aku, yang terus aku menyampaikan kabar baik. Ya, lihat ya, kabar baik. Ya, kabar baik kepada orang-orang sesara. Kata kabar baik di dalam bahasa Yunani, kita kan tadi kan perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Jadi kata yang sama, Pak, euangelion. Sama ini, Pak. Itu 800 tahun sebelum Yesus, Yesaya ini, Nabi Yesaya sudah memberitakan kabar baik, Pak. Sudah memberitakan euangelion. Sama seperti tadi Yohanes. Jadi nggak ada kepada Yesus Injil itu nggak ada, Pak. Itu Muhammad salah besar itu, Pak. Sangat salah ya, karena Muhammad buta huruf, makanya dia nggak bisa baca kitab kan, gitu, karena dia nggak baca kitab suci, gitu, Pak. Saya mau komen dulu. Jadi mas, bentar, maksud tadi, perjanjian lama dan perjanjian baru ini loh. Nah, itu, makanya dari Taurat, Nafiim dan Ketuvim, Yesus kan bilang di dalam Matius 5 ayat 5, nah kita buka ya, Matius 5 ayat 17, lihat ya. Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan, bukan ditiadakan loh, tetapi untuk menggenapi. Digenapi, Pak. Mengenapi hukum Taurat. Dan yang disebut hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang disebut dengan hukum Taurat dan kitab para nabi, itulah perjanjian lama yang disebut dengan perjanjian lama. Jadi kalau Anda lihat, semua perjanjian lama, itulah yang disebut hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sama dengan yang dipegang oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi bilang hukum Taurat dan kitab para nabi, nah itulah tanah, Pak, yang ada di orang Yahudi. Tanahnya orang Yahudi sama dengan perjanjian lamanya kita, orang Kristen. Tanahnya orang Yahudi, kitab sucinya orang Yahudi, bukan Talmud ya, tapi tanahnya Yahudi itu sama dengan perjanjian lamanya orang Kristen. Begitu, Pak. Nah, jadi kalau ditanya perjanjian lama diturunkan kepada siapa? Kepada para nabi, dari mulai Musa sampai ke Maleaki. Namanya perjanjian lama, Malaikat, itu semua diturunkan di sana. Itu adalah yang disebut dengan perjanjian lama.
Dari Kejadian Ini sampai ada Maliaki, ini. Bapak lihat ini ya. Dari Kejadian ini, tuh, dari Kejadian sampai Maliaki nih, Pak. Ini ada berapa kitab tuh? Ada 39 kitab. Itu, Pak. Ya, menjadi begini. Lalu mengapa ada disebut dengan Halo. Gimana, Pak? Jadi begini, maksud saya kan ada ungkapan dari Paulus bahwasannya perjanjian lama itu sudah tidak berlaku setelah datangnya kitab perjanjian baru ini. Nah, itu bagaimana tanggapan Pak Paul Jang? Nggak ada Pak Paulus bilang begitu, Bapak harus ayatnya yang jelas. Itu nggak ada Paulus bilang begitu, Pak. Oh gitu. Nggak ada. Atau saya Nggak akan ada. Nah, ini Pak, lihat ya, Bapak lihat ini ya. Ini perkataan Yeremia. Nah, tidak akan ada. Aku yakin nggak akan ada, Pak. Saya khatam Alkitab saya, Pak. Oh begitu. Iya, saya khatam Alkitab Jadi saya. yang pengertian menggenapi itu, contohnya begini, dia kan meniadakan. Nah, contoh zaman Yesus itu kan melarang, misalnya ini yang heboh-heboh lah ya kan, melarang makan babi. Kemudian dibolehkan oleh Paulus. Kemudian sunat, misalnya kan ini yang heboh-heboh aja yang saya angkat ini kan yang pernah saya dengar. Sunat zaman Yesus itu dilakukan. Setelah zamannya Paulus itu ditiadakan. Justru terbalik, kalau sunat justru tidak akan mendapatkan rahmat. Itu bagaimana dalam Galatia itu? Aja mungkin Pak Paul ya, jadi begini, Bapak itu salah, Pak. Jadi begini ceritanya. Saya lanjutkan dulu perjanjian baru. Jadi Yeremia itu hidup kira-kira sekitar 600 tahun, 600 atau 700 tahun sebelum Yesus. Setelah Nabi Yesaya, kemudian Yeremia. Yeremia diberi firman oleh Yehova Elohim, sesungguhnya akan datang, nanti akan datang waktunya, ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Ya, itu perjanjian baru. Makanya Tuhan mengatakan kepada Yeremia, nanti akan ada perjanjian baru. Ini adalah perjanjian yang lama sekarang. Nah, nanti aku akan mengadakan perjanjian baru, yaitu dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Makanya Yesus itu harus orang Yahudi, karena harus dari keturunan Daud. Semua, karena itu sudah dinubuatkan di dalam Taurat dan kitab para nabi. Nanti akan datangnya Yesus itu. Nah, Yesus ini nanti yang akan menggenapi dan kemudian membuat perjanjian yang baru. Makanya di dalam Lukas 16, yang saya ngomong itu bukan kata saya, Pak. Itu kata saya. Kalau ngomong itu nggak pernah pendapat saya. Ini Lukas 16 ayat 16. Lihat ya, Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai karena berlakunya berarti sudah sampai zaman Yohanes Pembaptis tadi ya. Terus sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang, nah ini terjemahan yang salah ini, tapi adalah berebut memasukinya. Enggak, itu memaksa berebut. Kenapa? Dulu keselamatan itu hanya bagi orang Yahudi, Pak. Tetapi di zaman Yesus, setelah Yesus disalib, itu diberitakan, Yesus bilang, pergilah ke segala bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya segala bangsa itu kemudian bisa masuk, termasuk Bapak kalau percaya pada Yesus, termasuk saya Tionghoa, Bapak mungkin orang Jawa, Bapak bukan orang Yahudi, tapi Bapak bisa diselamatkan kalau Bapak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu, Pak. Nah, tadi perkataan Bapak bahwa Paulus yang membatalkan sunat, itu salah, Pak. Paulus tidak pernah membatalkan sunat, Pak. Paulus itu hanya meneruskan apa yang dikatakan oleh para rasul. Nah, ini Bapak lihat nih, di dalam Kisah Rasul 15. Ini adalah sidang para rasul karena orang Yahudi meminta orang-orang non-Yahudi yang jadi Kristen supaya disunat. Lihat ayat 1 nih. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia, mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Antiokhia ini orang Kristen yang bukan orang Yahudi. Orang-orang di Yudea yang namanya Nazarenes tadi, yang Nazarenes yang di dalam Kisah Rasul 17 kalau nggak salah, itu adalah orang-orang Kristen yang Yahudi. Nah, ini yang di Antiokhia adalah Kristen-Kristen yang bukan Yahudi. Nah, mereka orang-orang Kristen yang Yahudi datang ke Antiokhia. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat dan istiadat yang diajarkan oleh Musa, kamu tidak akan diselamatkan. Jadi mereka suruh sunat. Nah, tapi Paulus dan Barnabas dengan keras membantah mereka. Tetapi mereka tidak mensiarkannya, Pak. Tapi mereka bilang apa? Lihat ini. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakannya. Nah, itu belum, Pak. Paulus nggak berani, Pak. Dia nggak berani memutuskan, Pak. Coba kita lihat. Lihat ya. Ini perkataannya Yakobus. Nah, kita baca di arah Berdirilah Petrus ya. Nih, mulai dari sini nih. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal sunat, Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Bangsa-bangsa lain loh ya, bukan Yahudi, jadi mereka nggak disunat. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya menerima mereka. Lihat ya,
Ayat 9. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Coba kita. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Maka diamlah seluruh umat itu. Kita mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan. Jadi cerita, Paulus nggak memutuskan, cuma cerita. Terus, lihat, setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, berkatalah Yakobus. Ya, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi yang tertulis, dan seterusnya tadi ya. Nanti kita lihat keputusannya nih. Ini keputusannya, Pak. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik pada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, 1, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan darah. Jadi 4 ini yang kemudian menjadi tradisi orang Kristen sampai hari ini. Gitu, Pak. Jadi, nggak perlu disunat lagi. Gitu, Pak. Bukan Paulus yang ngajarin nggak sunat, tetapi Petrus sama Yakobus. Dasarnya apa? Dasarnya dari Lukas 16 ayat 16. Lihat ini. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Udah nggak berlaku lagi sekarang, Pak. Begini. Nangkep, Pak? Iya, saya nangkap sih ini. Saya juga pernah baca ini. Iya. Jadi bukan kata Paulus ya, katanya Petrus dan Yakobus tadi, Pak. Yang memutuskan itu Petrus sama Yakobus, bukan Paulus, Pak. Nah, maksud saya begini. Jadi itu orang Islam salah tuh ya. Orang-orang Islam itu banyak yang ngawur, ya itu lah, yang ngawur semua itu. Nggak, maksudnya begini. Kitab ngarang-ngarang aja. Apa namanya? Perjanjian baru itu kan yang setahu saya, mohon maaf saya dari luar ini kan dari luar Kristen. Itu yang setahu saya, image di dalam kepala saya, yang menulis perjanjian baru itu adalah Paulus. Karena dia itu adalah sahabat, begitu. Jadi mindset berpikirnya, termasuk saya, perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Itu mindset berpikir saya. Bukan, Pak. Mungkin yang lain juga. Lihat ya, perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab, Pak. Terdiri dari 27 kitab. Yang pertama ditulis Matius, ada Markus, ada sekitar 15 orang, Pak, yang nulis, Pak. Jadi bukan ditulis oleh Paulus, tapi sekitar 15 orang yang menulis perjanjian baru. Dan ini disebut perjanjian yang baru. Mengapa disebut dengan perjanjian yang baru? Karena perjanjian yang baru ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjadi seorang Kristen. Bagaimana kita hidup menjadi seorang Kristen dengan mengikuti teladan dan perkataannya Yesus. Nah, Yesus sendiri tidak pernah menyuruh umatnya untuk sunat, Pak. Yesus itu disunat. Karena dia di dalam perjanjian lama, tapi disunat. Dia tidak datang kepada para imam, sunatin aku deh. Enggak, Pak. Yesus itu disunat oleh orang tuanya, karena orang tuanya harus melakukan Taurat dan kitab para nabi. Makanya membawa Yesus untuk disunat. Tetapi Yesus tidak pernah menyunatkan orang, Pak. Yesus nggak pernah nyunat orang. Yesus tidak menyuruh kita untuk sunat. Tidak ada satu kata pun Yesus bilang, sunatlah kamu. Nggak ada. Adanya baptislah. Makanya orang Kristen itu dibaptis, bukan disunat. Gitu, Pak. Nangkep ya, Pak? Jadi perjanjian baru itu bukan ditulis oleh Paulus. Itu salah itu, Pak. Orang-orang Islam di Facebook itu ngawur-ngawur itu, Pak. Irena Handono itu ngawur itu, Pak. Itu memang itu biarawati sesat itu, Pak. Biarawati sesat itu Irena Handono itu ngawur. Enggak ada, perjanjian baru ditulis oleh 15 orang, salah satunya Paulus, begitu, Pak. Nah, inilah maksud saya, ingin tahunya seperti ini karena jangan sampai kami juga mendengar dari yang di luar itu. Betul. Jadi supaya balance. Ya. Nah, ya kan supaya balance aja informasi-informasi yang kami dapat. Nah, karena mindset berpikir saya yang selalu memperhatikan ini itu seakan-akan mindsetnya itu ya tulisan Paulus, karena Paulus itu adalah orang penulis, ya kan. Jadi karena dia ahli filsafat, yang saya dapat sejarah dari Romawi, makanya dia mengumpulkan cerita-cerita itu dan dimasukkan dalam perjanjian baru. Itu loh mindset berpikirnya. Nah itu memang itu menyesatkan, Pak, dan itu memang dihembuskan oleh orang-orang Islam. Saya kadang-kadang nggak mengerti ya, Irena Handono ini kok dia udah jelas pembohong. Ya, ini kan sebenarnya kan Bapak informasi ini kan dari grupnya Mualaf Center, Pak. Semua itu kan yang bolak-balik dibahas di Mualaf Center. Mereka itu udah jelas pembohong semua. Stephen Indra itu ternyata palsu. Hani Christian juga pendeta palsu. Ya, penipu. Hani Christian itu orang kepahitan, Pak, di Kristen, Pak. Dan bukan nggak pernah jadi pendeta. Dia juga bukan penginjil, Pak. Dia hanya aktivis gereja. Kemudian dia putus pacar, putus cinta, tinggal kawin, dia kepahitan. Dan dia menyebarkan hoax-hoax ini, Pak. Termasuk Stephen Indra, Pak. Stephen Indra juga sama, Pak. Dia menyebarkan hoax ini. Irena Handono, Bangun Samudra, Kaimana, terus siapa lagi tuh, Naibaban, itu semua palsu semua. Yahya Waloni, itu palsu semua, Pak. Itu semua orang bermasalah semua, dan palsu semua. Pak. Jadi Islam, terus dia menyebarkan hoax itu, Pak. Saya hanya memandang dari mualaf itu, yaitu si Pak Agus dengan Pak Kainama, dengan Ibu Irena. Agustan itu juga bukan pendeta, Pak. Agustan tidak pernah jadi pendeta. Secara resmi itu tidak pernah. Dia itu pendeta, karena ada gereja kecil, dia dianggap tidak resmi. Nah, padahal namanya pendeta di dalam Kristen itu, Bapak harus bernaung, itu ada strukturnya dan ada ujiannya. Agus itu enggak, Pak.
Dan dia pun bukan sekolah Alkitab formal, dia itu namanya kursus Alkitab. Seperti yang saya adakan di Eropa ini, saya punya kursus Alkitab. Itu bukan sekolah Alkitab formal. Itu kursus Alkitab selama 1 tahun. Saya buat. Ada kursus Alkitab, tetapi saya buat materinya itu saya ekstrak dari apologetika. Sehingga nggak seperti orang-orang kursus Alkitab yang di Indonesia. Karena kursus Alkitab yang saya buat ini memang ditujukan langsung untuk berapologetika dan langsung menyerang orang-orang yang melakukan penyesatan terhadap Alkitab ini kayak Agustan, Edi Prayitno. Itu semua cuma aktivis gereja, Pak, mereka, Pak. Mereka itu cuma aktivis gereja. Dan Agustan itu memang orang bermasalah dulu, Pak. Memang orang bermasalah. Agustan itu saya tahu dia persis. Bentar dulu. Kalau yang lainnya saya tidak paham. Saya yang paham itu Pak Agus, kemudian Irene Hardono, kemudian Kainama. Itu saya paham. Karena Kainama pun yang dia bilang di Haifa Universitas apa itu juga palsu, Pak. Dia nggak pernah terdaftar di sana, Pak. Kita kan akses ke Haifa kan juga banyak, Pak. Saya kan belajar bahasa Ibrani di Haifa, Pak. Saya bukan, terus saya tanya tentang yang disebut, saya sebut tahu. Nggak ada, Pak, itu nggak ada. Tidak ada orang Indonesia ya yang sekolah di situ, datang ke situ. Jadi si siapa Kainama juga bohong, Pak. Dia bahasa Ibrani-nya juga ngawur, Pak. Kalau dia di Haifa, dia pasti akan fasih berbahasa Ibrani secara aktif. Dia sama saya saja bahasa Ibrani-nya, saya yang baru belajar saja di Haifa, lebih pintar saya, Pak. Jadi Kainama itu pembohong, Pak. Itu semua mualaf di Indonesia itu 100% pembohong, Pak. 100% yang dia ngaku-ngaku belajar ini, belajar itu semua penipu semua, Pak. Penipu semua, Pak. Penipu semua yang harusnya dimasukkan penjara. Tetapi semua laporan polisi terhadap mereka nggak ada yang tembus, Pak. Padahal bukti-buktinya sudah ada. Diperiksa aja enggak mereka, dipanggil aja enggak. Memang kurang ajar, Pak. Memang kurang ajar. Itulah mayoritas, kekurang ajarannya mayoritas. Mereka sedangkan ada satu orang kita salah ngomong aja bisa langsung masuk penjara. Bahasa kita nggak usah juga vulgar. Seakan-akan mayoritas itu berlaku sewenang-wenang. Saya rasa narasi seperti itu juga nggak layak itu ya. Mohon maaf ini. Oh, layak sekali, Pak. Layak sekali. Nggak ada yang berani ngomong kayak saya, Pak. Islam memang biadab, Pak. Memang biadabnya biadab, Pak. Oh, jangan ngomong begitu. Nggak usah. Islam memang biadab, Pak. Mana ada Islam yang tidak biadab? Yang liberal baru nggak biadab. Tapi kalau yang tidak liberal, mereka biadab semua, Pak. Biadab Islam itu. Menipu itu jangan ngomong begitu. Itu kan menimbulkan emosi, Pak Paul. Itu nggak boleh. Nggak apa-apa, Pak. Memang biadab, Pak. Memang Islam itu biadab.Asa saya bilang nggak biadab? Orang jelas-jelas biadab. Di mana ada Islam, di situ ada masalah, Pak. Di mana ada Islam, di situ akan ada masalah. Anda kalau berbicara seperti itu kesannya kan seakan-akan Anda ini orang frontal. Nah, kesannya seperti itu dia loh. Saya rasa memang, Pak. Memang saya orang yang frontal, Pak. Memang saya orang yang jujur, Pak. Saya Lukas jujur tanpa tidak aling-aling bahwa Muhammad memang cabul dan biadab. Oh, kenapa? Nanti kalau didengar yang mana ada, Pak? Kalau dia nggak cabul nggak biadab, mana dia ngawinin anak kecil, Pak? Kalau nggak cabul dan biadab, mana dia bisa bunuh orang-orang segitu banyak? Mana dia suruh bunuh orang yang tidak sepaham dengan Muhammad? Kalau nggak biadab. Memangnya Pak Paul bisa tahu berapa orang yang dibunuh Muhammad? Saya mau tanya. Waduh, Pak, berapa banyak orang dibunuh karena Islam, Pak? Karena dia bersyahadat supaya jadi Islam. Berapa orang? Pak, Hitler sama Pak Muhammad sama Hitler sama, Pak, nggak pernah bunuh orang, tapi nyuruh bunuh orang, Pak. Aduh, Bapak gimana sih? Udah menyimpang ini, saya mau komen boleh? Ini menyimpang ini narasi si Paul kok bisa ya? Kan Bapak bahas bilang saya nggak boleh ngomong begitu. Saya bilang boleh saja, memang Islam biadab kok. Saya mau tangkap saya. Saya mau kembali ke topik, boleh nggak ngomong nih? Gantian. Iya, Pak, boleh, Pak. Ya, saya mau jawab tadi pertanyaan Bapak tadi, saya mau jawab secara Alkitabiah, boleh ya? Saya gantian nih. Halo? Silakan, Pak Herman. Ya, jadi kalau mengenai Alkitab ya, itu kita bisa bagi ada 3 golongan Alkitab ya. Pertama adalah 4 kitab Injil ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang kedua kitab sejarah, yaitu kisah para rasul ya. Yang ketiga itu surat-surat kiriman. Ya, itu yang banyak yang ditulis oleh Paulus. Ya, selain Paulus juga ada Petrus, ada Yohanes, ada juga Yudas. Tapi yang paling banyak itu Paulus. Itu namanya surat-surat kiriman, bukan Injil ya. Baru yang golongan keempat itu adalah Wahyu. Itu kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes juga. Jadi ada 4 golongan dalam kitab Alkitab Perjanjian Baru ya. Jadi bukan hanya Paulus yang menulis ya. Tapi kalau golongan daripada surat-surat kiriman memang umumnya Paulus yang lebih banyak mengirim. Nah, itu satu ya. Yang kedua soal baptisan. Ya, kalau Matius 28 ayat 19 saya baca, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Kolose 2 ayat 12 sudah dikatakan juga oleh Paulus ya. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Jadi di sini makna daripada sunat itu sudah dirubah. Ya, yaitu sunat rohani yang kita sebut dengan baptisan sesuai dengan perintah Yesus ya. Nah, satu ayat lagi Roma 3 ayat 30 mengatakan artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan orang baik, orang-orang bersunat karena iman maupun orang tidak bersunat juga karena iman.
Jadi baik bersunat maupun tidak bersunat secara fisik, ya, kalau dia beriman kepada Yesus, dia tetap bagian dari keselamatan. Ya, itu poin yang kedua. Ya, poin yang pertama ini saya mau jelaskan ini ya. Banyak orang, khususnya saudara kita Muslim, ya, tidak memahami Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, dia hanya menganggap itu sebagai Nabi. Saya membuat 7 perbedaan, ya, antara Yesus dengan semua pendiri agama yang lain, ya, termasuk Islam, Buddha, ya, segala macam. Pertama, Yesus tidak pernah mendirikan agama, melainkan dia datang sebagai Allah, sekaligus membawa manusia untuk membawa keselamatan kepada semua manusia. Yang kedua, semua pendiri agama lain sudah mati dan dikuburkan. Sedangkan Yesus juga mengalami kematian, tapi satu-satunya yang bangkit dan kembali dari kematian, karena dia adalah Allah yang bisa menghidupkan sendiri dirinya. Dia bisa menyerahkan nyawanya dan bisa mengambil kembali nyawanya, karena dia Tuhan, dia sumber hidup. Ya. Yang ketiga, pendiri agama memperkenalkan Allah kepada umatnya. Sedangkan Yesus datang sendiri memperkenalkan dirinya yang adalah anak Allah, sumber keselamatan. Jadi Yesus tidak membawa Injil, dia datang menyatakan dirinya sebagai Allah yang akan menyelamatkan manusia, ya, melalui karya penebusan dosa di atas salib. Yang keempat, pendiri agama mengaku menerima wahyu dari Allah. Sedangkan Yesus adalah firman Allah itu sendiri yang datang ke dunia. Dia kalimatullah itu yang datang ke dunia, ya, bukan wahyu yang tertulis, bukan. Dia adalah dirinya dari kalimat itu, dirinya dari firman itu, ya. Dia mewahyukan dirinya sendiri. Yang kelima, Yesus adalah Allah yang menciptakan semua pendiri agama yang lain itu. Ya, karena dia Allah yang menciptakan alam semesta dan juga seluruh manusia. Yang keenam, firman Allah di dalam agama Abrahamik lainnya adalah kitab suci mereka. Sedangkan di dalam kekristenan, firman Allah adalah dirinya Yesus itu sendiri. Yang ketujuh, agama lain adalah usaha manusia mencari Allah. Sedangkan kekristenan adalah Allah sendiri yang datang mencari dan menyelamatkan manusia. Itu bedanya antara Tuhan dan pendiri agama lain. Yang terakhir ini mengenai Taurat, ya, hukum Taurat. Ada 3 hal di dalam hukum Taurat, ya. Pertama, aspek moral, kedua, sistem ritual, dan ketiga, sistem keimaman, imam, ya. Kalau dari moral, itu perintah Allah masih berlaku selamanya, seperti 10 perintah Allah. Itu masalah moral, tetap masih berlaku selama-lamanya. Kalau sistem ritual berupa korban binatang tidak berlaku lagi, ya, karena sudah digenapkan oleh Kristus di kayu salib. Darah binatang hanya sebagai bayangan saja, cukup sekali. Itu tidak dilakukan lagi. Demikian juga sistem keimaman sudah berubah, karena semua orang percaya adalah imam. Tidak ada lagi imam-imam tunggal kayak orang Israel dulu. Tapi semua kita ini adalah imam, orang yang membawa manusia untuk percaya kepada Yesus dan memperkenalkan Tuhan kepada semua manusia lain. Nah, itu kira-kira komentar saya terhadap 4 hal tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Boleh nggak nih saya suara? Boleh, Pak. Jadi begini Pak Paul, saya juga tahu dengar informasi Pak Paul ini kan bukan berada di Indonesia, makanya bisa ngomong sebebas itu. Kalau Pak Paul berada di Indonesia, ya kan, posisinya di Indonesia saat ini, seharusnya Pak Paul, ya kan, jangan melecehkan institusi negara. Ini Pak Paul pertama sudah melecehkan institusi negara. Yang kedua melakukan institusi negara mana Pak yang saya lecehkan, Pak? Nanti Anda negara mana yang saya lecehkan, Pak? Ya, Indonesia lah. Kan Anda kan melaporkan katanya nggak ditanggapi oleh aparat. Ya, memang kan? nggak ada ditanggapi kok, Pak. Nah, kita lihat aja. Semua laporan-laporan terhadap mualaf tidak ada ditanggapi, Pak, oleh aparat polisi, Pak. Nggak ada. Nggak mungkin lah, Pak Paul. Pak Paul kan bukan di Indonesia. Nggak mungkin bagaimana? Aduh, Bapak mau taruhan berapa banyak sama saya? 1 miliar, Pak, taruhan, Pak. Bapak tanya sama Esra Soru, Bapak tanya sama Joshua Tebu. Itu sudah dilaporkan semua itu mualaf-mualaf. Bapak tanya sama apa namanya? Yang di Saifuddin Ibrahim kemarin. Yang laporkan orang malah dia di penjara. Wah, Bapak ini dari NTT juga ditanggapin tuh, NTT juga. Banyak kan dari NTT. Kalau begini, laporan itu ya, tolong kawan-kawan yang di Indonesia ya. Saya membela negara saya tetap pasti. Bagaimanapun institusi negara itu kan, kepolisian itu harus melihat bukti dan fakta. Nggak bisa main tangkap orang. Kalau buktinya tidak kuat, pengacaranya ada, hukum ada. Jadi nggak bisa. Buktinya sudah sangat kuat, Pak. Itu mah sudah kelihatan, Pak. Aduh, buktinya sudah sangat kuat sekali. Meliana itu cuma komplain toa, dihukum 1 tahun 8 bulan. Ya, itu orang yang bakar gereja dan bakar vihara, hukumannya cuma 3 bulan. Itu kan namanya hukum kampret, Pak. Hukum jebot itu, Pak. Saya jelaskan, Pak ya, Pak Paul ya. Yang banyak pengacara di Indonesia ini bukan orang Islam ya. Itu non-Islam yang banyak. Terutama dari Batak. Bapak datanya dari mana? Itu kan Bapak karena orang Batak pengacara pinter-pinter, terus Bapak bilang, oh pengacara Kristen semua. Bapak ini ngomong nggak pakai data, Pak. Jangan, kalau ngomong harus pakai data, Pak. Jangan, Pak. Kayak tadi Bapak kan ngomong adalah tuduhan-tuduhan sudah saya buktikan semua bahwa itu ternyata, oh itu perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Ternyata kan enggak, hanya sebagian. Oh, nah, kita bukan itu. Saya yang kurang pendapat. Orang pada Musa, ternyata kan salah semua. Sekarang Bapak bilang pengacara mayoritas adalah Kristen. Bapak harus tunjukkan buktinya, Pak. Nggak ada, Pak.
Nggak ada, Pak. Nih, tuh Bapak lihat di layar tuh. Saya dari 2017, saya sudah kritik itu yang namanya Muhammad. Saya bilang, saya ini Nabi ke-26. Saya jauh lebih baik daripada Rasul ke-25. Saya bukan pedofil, saya bukan nekrofil. Saya tidak mengawini menantu saya tidak membunuh, saya tidak kejam-kejam, dan saya berpendidikan tinggi. Karena Pak Saya Paul sudah ngomong dari di Indonesia, Pak. Saya sudah Pak ini Paul di Indonesia, Pak. Ini berada tahun di berapa nih? Saya sudah ngomong dari Indonesia, ini dari 2016, Pak. Ini 2016 Kalau Pak Paul saya masih di sekarang Indonesia, ini Pak. berada di Indonesia, Pak Paul sudah diintegrasi oleh aparat. Ya, Sebenarnya puji Tuhan, alhamdulillah, haleluya, saya dilindungi, Pak. Dari 2016, saya nggak tersentuh, Pak. Ya itulah, karena ada kuasa saya, soalnya saya itu tidak sedang menista Islam, beda dengan beberapa orang katanya menista Islam. Saya nggak pernah menista Islam, saya hanya mengatakan kebenaran, makanya lolos terus. Kalau Anda bilang biadab, itu bukan nista atau bukan? Saya terus terang aja, saya orang Islam ya. Walaupun saya bukan orang Islam. Muhammad itu memang biadab, Pak. Muhammad itu memang biadab, Pak. Kalau nggak biadab, ya nggak mungkin bunuh segitu, suruh perintah orang dibunuh, semua orang dibunuh. Aduh, itu hanya orang biadab, Pak. Di zaman damai suruh bunuh orang. Quraisy lagi jalan dirampok. Nah, itu kan orang bukan biadab, apa namanya, Pak? Bapak kan enggak tahu sejarahnya. Idul Bapak tahu enggak sejarahnya? Itu kan, saya tahu, Pak. Saya mengajar Islamologi, Pak. Saya lebih tahu sejarah Islam daripada Bapak, Pak. Ada, Pak. Jangan ngomong seperti itu. Anda berani ngomong itu karena di luar negeri. Saya sejak di Indonesia sudah berani bilang. Nah, ini saya di Indonesia nih, Pak. Saya ngomong Jadi itu, begini, Pak. Anda di luar negeri jangan mengacaukan kondisi orang Indonesia. Saya nggak mengacaukan, Pak. Saya mengatakan kebenaran, Pak, supaya banyak orang Islam sadar bahwa Nabi itu biadab, Pak. Bapak tahu nggak sejarahnya? Gimana sih? Anda berada di luar negeri loh. Boleh dong, Pak. Nih, Nggak, boleh. jangan bawa negara lah. Jangan ngomong seperti itu. Anda berani ngomong itu karena di luar negeri. Iya, dia kalau ngomong di luar negeri dia berani. Sejak di Indonesia saya sudah Nah, begini, berani. intinya begini aja, Michel Paul, Anda di luar negeri jangan bikin kekacauan di Indonesia. Diberilah yang Pak, ada. saya ini menyampaikan kebenaran supaya orang Indonesia banyak yang sadar, Pak. Supaya orang Islam di Indonesia banyak yang sadar, Pak. Lah, orang Bapak Islam takut dengan kebenaran yang saya sampaikan. Bapak takut dengan kebenaran yang saya sampaikan. Terus terang aja, saya ini bergaul dengan orang-orang Konghucu, bergaul di lingkungan saya ini juga orang Katolik. Enggak ada bicara seperti Anda. Baru kali ini Karena loh. mereka nggak berani, Pak. Mereka nggak berani, Pak. Saya berani. Mereka nggak berani. Sekarang salahnya Islam terhadap Bapak. Anda itu apa? Oh, salahnya Apa sih Islam salahnya itu kepada sudah Anda? merusak kemanusiaan, Pak. Saya Manusia ini mengkritik siapa? Islam, Orang saya yang membongkar kejahatan aja Islam, Pak. adem-adem aja. Mana Contoh ada macam saya aja, Pak? Aisyah. Semua Aisyah takut, itu Pak. orang Gereja tuanya ada dibakar, loh. gereja dibom. Gereja dibakar, gereja Aisyah dibom. itu Semua yang atas nama Anda Allahu katakan Akbar, nama Islam. pedofil ya Paul ya. Aisyah itu anaknya Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Dia saja adem-adem, bahkan bersahabat. Kok Anda yang celotehan kayak begini? Coba Anda berpikirlah yang waras. Berarti Bapak setuju dong? Bapak setuju dengan praktek pedofilia asal orang tuanya setuju? Saya tanya orang tuanya saja. Loh, sekarang kalau Bahagia. anak Bapak umur 7 tahun mau dikawini sama kakek tua 60 tahun, Bapak senang mau begitu? Kamu tahu nggak sih, Paul? Di Madura itu umur 3 tahun sudah dikawinkan loh. Wah, Sampai biadab detik ini. sekali, Pak. Itulah kebiadaban, Pak. Ini fakta. Bajingan benar itu Islam itu. Biadab itu, Pak. Fakta. Masa Tapi Masya kawin kan Allah, tidak agama dikumpul biadab. kan? Ini fakta loh. Umur 3 tahun dikawinkan. Itu dikawini, Pak. Itu kawini koitus, Pak. Titik ketemu vagina masuk, Pak. Koitus, Pak. Aduh, Bapak kok Iya. Bapak pura-pura bohong, Pak. Aduh, itu Ini koitus nyata, Muhammad ini sama fakta. Aisyah Saya umur 9 mengungkapkan tahun. fakta. Umur 3 Koitus itu, tahun. Pak. Iya, kan namanya juga Namanya nikah. kawin. Bapak bedakan nikah dengan kawin, Pak. Kalau nikah itu pakai surat, kawin itu pakai urat. Nah, Bapak harus bedain. Itu kan Ya. pandai-pandai Ini Anda paham. aja itu. Lo kok pandai-pandai ada bagaimana? Kalau namanya nikah itu di mana-mana pakai surat. Kalau kawin Nikah itu bahasa Arab, kawin itu bahasa Indonesia. Anda Nah, saja nggak ngerti. Muhammad itu mengawini Aisyah, memasukkan titiknya ke dalam vaginanya Aisyah. Nah, itu supaya jelas, Bapak. Nah, kalau saya ngomong pakai bahasa Kapan nikah, kamu bahasa tahu kawin, kan saya Bapak bertanya bingung. apa sejarahnya? Ada nggak buktinya? Oh, hadisnya sudah jelas kok, Pak. Pandai-pandai Bapak Anda. sejarahnya mana? Itu pandai-pandai Anda nggak ada hadisnya. Namanya nikah itu di mana-mana. Anda Itu hadisnya ya, sudah jelas, Pak. nggak ada bohong itu. Oh, Pak Dani, gimana? Pak Dani. Saya tunjukkan Hadisnya bagaimana, ada Pak. memasukkan vagina. Bapak mau bohong Silakan bagaimana? aja. Orang Islam suka bohong nih. Kalau saya tunjukkan bagaimana, Pak? Saya sudah baca hadis itu, udah banyak tersebar kok. Umur 6 Hadis yang mana? tahun. Hadis Ya, yang mana? 6 tahun Hadis ya. yang mana? 6 tahun dinikahi. Bapak ini gimana, Kemudian Bapak? Suka satu bohong rumah nih. kumpul satu rumah itu umur 9 tahun dan tidak ada kejelasan apakah itu akan disetubuhi atau tidak, kan tidak ada penjelasan. Anda jangan mengada-ada. Berkumpul di rumah bukan berarti dia bersetubuh. Ya, apakah berkumpul di rumah Namanya bisa kumpul di bersetubuh? rumah, ya,
Itu mau diapain? Mau cuma dilihatin di uik-uik terus dia masturbasi Muhammadnya di depan Nah, Aisyah. Anda jangan menganalogikan sesuatu yang tidak pasti. Loh, kok suatu Nah, tidak ini pasti, kan Bapak, analogi Anda gimana yang sih? sesat. Kok sesat bagaimana sih? Kok menganalogi Loh, Anda gimana? tidak ada Terus itu kepastian dikawinin mau sekarang. diapain? Cuma Sekarang saya ditonton tanya, ada doang saksi gitu. nggak kalau Nabi Muhammad itu berhubungan seks dengan Siti Aisyah umur sekian? Ada nggak saksinya? Kalau bukan analogi Anda. Kok Ada nggak analogi saksinya? bagaimana? Emang Pak, semua itu harus nonton. Jadi orang itu harus nonton Nah, Muhammad hubungan makanya seks sama kalau nggak Aisyah tahu, gitu. jangan bikin analogi. Kok jangan bikin analogi gimana sih Bapak ini? Itu sudah jelas di hadis kok ditulis kok. Kalau Iya, saya saya tunjukkan tahu. bagaimana nih hadisnya nih? Saya Hah? tahu Saya tunjukkan hadisnya. bagaimana nih? Saya tahu Kok- hadisnya kok umur hadisnya 6 di mana? tahun dinikahi. Mana Bapak yang 9 hadisnya tahun Bapak mana kumpul bawa di sini? rumah. Aduh, Bapak ini loh. Kumpul di rumah Bawa bukan sini, coba. berarti setubuh. Nggak penting itu, udah tahu, itu udah basi. Kok pasti bagaimana sih Bapak ini? Iya kan sudah tahu. Ini kalau saya tunjukkan Bapak nanti kejar-kejar lagi nanti nih. Udah saya lihat kok, udah baca saya. Baca yang mana Bapak? Bacanya yang mana? Yang umur 6 tahun dikawini, umur 9 tahun itu dibawa ke rumah Nabi. Apalagi? Terus? Dan diserahkan oleh Hana. Oleh siapa? Abu Bakar. Udah bawa ke rumah saja. Nggak ada kejelasan untuk bersetubuh. Nggak ada keterangan itu. Ngawur itu kalau ada. Anda Hadisnya aja yang ngawur pandai- gitu, Pak? Ya, Bapaknya ngawur kok kalau hadisnya nggak ada ngawur. bersetubuh. Ya Anda yang menganalogikan yang ngawur. Terus kalau bisa saya Jadi tunjukkan saya gimana nih? begini, maksudnya kita ini berdialog ya. Jangan menimbulkan emosi. Bikinlah dialog. Bapak yang emosi karena saya mengatakan kebenaran Bapak emosi itu menderita Bapak. Barusan saya mau ngomong Kebenaran. tadi saya mau ngomong barusan itu sebelum Pak Dani mau ngomong, saya mau bilang jangan emosi dong Pak. Maksud saya itu tenang aja. Kalau kebenaran kita kenapa harus emosi? Kalem kalau kita benar. Kalau kebenaran itu pasti kita kalem Bukan Pak. begitu ya Pak ya. Pak apa namanya ini Pak Yosef? Biar Apa, Pak? gimana apapun itu Pak, namanya kebenaran itu pasti kita tenang. Kita menjabarkan tenang karena kebenaran itu akan membenarkan kita kok. Itu Pak. Bukan Makanya begitu Pak ya. Saya tenang, juga Pak. orangnya Dan begini. tunjukkan dalil aja udah, nggak usah emosi. Kita tenang-tenang saja Pak. Bukan. Masalahnya Pak Paul mengatakan Islam itu biadab. Itu loh. Pantas Emang nggak Islam biadab, Islam Pak? itu biadab? Nah, Tinggal Bapak buktikan pantas ketika tidak biadaban Islam di mana. Kalau saya sudah menunjukkan Islam biadab, di mana ada Islam, di situ ada perang, di situ orang anak-anak kecil dikawinin di seks, hubungan seks laki-laki dengan perempuan, ya. Jadi hubungan titik dengan vagina. Jadi jangan Bapak bilang apa namanya dengan segala macam istilah Bapak tadi. Saya ngomong dengan vulgar supaya Bapak jelas nih. Titik masuk vagina, Pak. Itu namanya hubungan seks dikawinin, Pak. Di mana ada Islam, anak kecil dibolehkan dikawinin, ya. Anak kecil di bawah umur dibolehkan dikawinin. Di mana ada Islam, di situ ada perang. Di mana Islam menjadi mayoritas, yang minoritas akan ditindas. Itu kalau nggak biadab namanya apa, Pak? nah, Anda menganalogikan dasarnya apa? Banyak kok negara Islam ternyata. Apa bukan analogi, Pak? Bapak tahu bedanya analogi dengan fakta nggak? Bapak tahu bedanya analogi dengan fakta nggak? Saya tidak Kenapa? menganalogi, saya itu katakan fakta, Pak. Bapak gimana sih? Nah, kalau Anda mengatakan fakta itu, saya juga menyampaikan fakta di Malaysia, di Brunei. Apakah ditindas? Ada yang ditindas di sana? Ditindas, Pak. Ditindas, Pak. Bapak gimana? Orang Kristen ditindas, Pak. Siapa? Saya kan pernah ke Malaysia. Bapak pernah ke Malaysia belum? Saya kan sering ke Saya Malaysia. sudah, saya di Tabun Haig. Saya 3 bulan di Tabun Haig. Di Tabun Haig 3. Bapak orang Kristen di Malaysia itu ditindas. Mana ada kalau ada orang Islam mau pindah jadi orang Kristen agama, oh di penjara, Pak. Itu kalau bukan ditindas namanya apa? Bapak gimana sih? Yang Itu Samsung di sana akunnya tanpa siapa? ragi itu lagi Samsung di sana dicari siapa? tuh. Ini ngawur ini. Orang Islam kalau pindah jadi Kristen di Malaysia itu masuk penjara. Bapak mau bilang apa? Itu sudah fakta. Itu semua seluruh dunia sudah tahu, Pak. Bukan rahasia lagi. Bapak aja yang suka ngibul. Bapak itu hidup dalam dusta. Saya mau Bapak, tanya di Malaysia Samsung itu siapa? Pak? Apakah orang Islam atau orang Pak? mana? Pak, jangan bedakan orang yang masalah uang dengan masalah agama. Ini kita lagi cerita agama. Orang kalau punya uang di Indonesia pun bisa beli Udah. macam-macam, Pak. Polisi aja bisa dibeli, Pak. Itu Anda berdalih lagi. Jadi Kok intinya bagaimana sih? Jadi intinya begini Pak Paul, lain kali saya Pak, hanya orang Islam, kalau orang Islam itu bisa dibeli, Pak. Asal saya punya mengingatkan, uang, ya, saya Anda bisa di luar bayar, negeri, Pak. Polisi pun bisa ya. saya bayar. Anda di luar negeri jangan mengobok-obok rakyat Indonesia yang sudah adem, sudah damai. Mana ada Jangan di Anda Indonesia, timbulkan Pak? Ditindas. Bapak itu orang Kristen ditindas. Saya teriak, Pak, menyuarakan kebiadaban orang Islam, kebiadaban mayoritas menindas minoritas. Kalian takut, kan? Kalian orang Islam takut dengan YouTube-nya saya, dengan Facebook-nya saya. Kamu takut sama saya, Pak. Saya menyuarakan kebenaran, Bapak takut. Saya tinggal Karena di Bapak takut. Indonesia. Kalian takut kebiadaban itu saya bongkar. Ya saya sampaikan, di daerah saya 45% non-Islam. Islam cuma 55%. Bapak daerah mana? Saya di Singkawang, tahu Singkawang? Kalimantan Barat, tahu? Pak, Tahu buktikan. Wali kotanya siapa? Itu orang Cina juga kan, non-Islam. ya. Anda Ada masjid dibakar nggak di Singkawang, Pak? Ada masjid dibakar nggak, Pak? Singkawang itu, aduh, wilayah saya. Ada masjid dibakar nggak di Singkawang?
Ya nggak ada. Memang Iya, kenapa? Bapak tinggal sekarang Bapak pergi ke Jawa, ada berapa ratus masjid dibakar. Tahu bedanya? Anda katakan. Kalau Islam minoritas aman, Pak. Begitu Islam mayoritas gawat, Pak. Tahu bedanya sekarang? Sadar kan baru ngomong sendiri kan? Omongan Bapak Kan sendiri tidak? kan? Di kota? Apakah mayoritas? Gimana sih? Di kota Pak, itu itu di mayoritas Bekasi. Islam. Enggak juga yang Tadi Bapak sendiri ngomong, berarti Bapak sendiri ngomong mayoritas orang Cina. Sekarang ngomong Bapak itu Singkawang. Jangan, Pak. Itu kan wilayah Singkawang. Pak. Wilayah kota Pontianak itu kan lain-lain wilayah. Wali kotanya Singkawang itu orang Cina. Wali kotanya Pontianak orang Islam. Orang pribumi lah. Kan beda. Gubernurnya orang Islam juga. Sekarang kalau dulunya orang Kristen, Cornelis namanya. Aman, Pak. Dan aman, Pak. Paham? Sekarang juga Aman. gubernurnya orang Islam juga aman. Kalau Islam minoritas, aman, Pak. Paham, Pak? Ini mayoritas loh. Apa di Pontianak? Ini Mayoritasnya mayoritas. berapa banyak? Nah, tadi Bapak bilang Islamnya katanya 80% minoritas. loh. Aduh, Bapak ngomong bolak-balik nih sama saya Di nih. kota bolak-balik, Pontianak, Pak. ya dengar. Di kota Pontianak 80% itu Islam. Ya, dengarkan baik-baik. Di Singkawang itu ya, data yang saya dapat kemarin itu sekitar 70% itu non-Islam. Islam hanya 30%. Jadi mayoritas di Singkawang, ya di daerah Singkawang. Ada masjid dibakar nggak, Pak? Di Singkawang? Di Pontianak ada nggak dibakar? Ada nggak gereja dibakar nggak? Saya tanya di Pontianak. Saya tanya Singkawang dulu, ada masjid dibakar nggak? Nggak ada. Di Pontianak ada nggak gereja dibakar? Iya, karena kan minoritas. Islam Bapak bilang minoritas. Kota Pontianak mayoritas. Kotanya. Anda bisa bedakan nggak? Bapak ceritanya mau Singkawang apa Pontianak? Bapak tinggal di mana? Tadi kan Ini Bapak kan ceritanya Singkawang. Sekarang Bapak ceritanya Pontianak. Bapak gimana sih? Anda kan mengatakan perbandingan yang mayoritas dengan minoritas. Bapak sekarang pergi ke Jawa, ada berapa ratus gereja dibakar. Bapak pergi ke NTT, ada berapa masjid dibakar. Itu urusan orang Jawa. Bapak pergi ke Minahasa, ke Manado, ada berapa banyak masjid dibakar. Bapak pergi ke Aceh, ada berapa puluh gereja dibakar. Ini saya jauh dari gimana? Saya cerita fakta. Saya ini cerita fakta, Pak. Bapak cerita kibulan, Pak. Saya cerita fakta, Pak. Bapak cerita dusta. Bapak pergi ke Arab Saudi sana, ada berapa banyak gereja yang nggak boleh berdiri, Pak. Kok fakta gimana? Tadi Bapak ngomong bolak-balik, katanya Singkawang minoritas mayoritas. Setelah saya bolak-balik, Bapak ngomong rubah-rubah lagi. Bapak ini tahu wilayah Singkawang dengan wilayah kota Pontianak. Bapak ini suka bohong kayak Muhammad ini. Pak, saya pernah ke Pontianak, Pak. Aduh, Pontianak itu banyak orang Cina, Pak. Aman, Pak, di sana, Pak. Aduh, Bapak ini gimana sih? Di kotanya aja kan di banyak pasar. orang itu, aduh, Bapak ini gimana? Orang di Kalimantan Barat itu adalah provinsi paling di mana orang Islam tidak bisa berkutik, tidak bisa ngapa-ngapain, Pak, karena mereka minoritas, Pak. Aduh, Bapak ini. Apa pula minoritas? Begitu Islam itu mayoritas, maka Islam itu menjadi biadab, Pak. Bapak saya kasih tahu, karena Bapak hidup dalam ilusi. Kan sudah saya tunjukin bukti-buktinya. Saya nggak pernah pakai. Anda jangan membuat kekacauan di negara Indonesia. Anda sudah berada di luar negeri, silakan. Bapak takut, Pak. Saya ngomong kebenaran, Bapak takut, begitu Pak. Saya menunjukkan kebiadaban Islam, Bapak takut, Pak. Bapak takut. Bukan masalah takut atau tidak. Anda ini kan ingin. Bapak takut. Anda ingin mengacaukan rakyat Indonesia. Oh, enggak, Pak. Saya ingin mengatakan kebenaran supaya orang Indonesia emosi. Ada. Iya kan? Kalau emosi Bapak memang biadab. Kalau mau dikasih tahu kebenaran Bapak emosi, Bapak biadab memang. Itulah orang Islam yang sumbunya pendek, mudah kebakar, mudah ngamuk. Iya. Anda itu kebiadabannya Bapak, ya kan? Emosi namanya. Coba kalau kayak kemarin pertama kita dialog kan enak. Nggak ada Anda mengatakan biadab. Kalau nggak seperti itu kaget saya. Biadab kok. Bapak sakit bukan urusan saya, itu cerita Bapak. Saya mengatakan kebenaran, Bapak hidup dalam kebohongan. Terimalah kebenaran. Kebenaran memang menyakitkan, tapi kalau Bapak menerima, Bapak akan disembuhkan. Bukan masa itu biadabnya itu loh. Anda mengatakan Nabi Muhammad. Biadab kok, gimana? Masa saya mau bilang apa? Bapak saya bilang kawin, katanya nikah kawin, Bapak bedain. Saya bilang titik masuk vagina supaya vulgar. Kalau saya bilang Islam jelek, berarti kan orang nggak jelas. Saya bilang biadab supaya jelas. Bedanya jelek dengan biadab. Kalau biadab, otomatis yang mayoritas di Indonesia ini, yang minoritas habis semua. Kalau memang biadab. Bagaimana bisa habis? Masih takut, Pak, sama Amerika, Pak. Indonesia takut sama Amerika, Pak. Kalau dihabisin, Indonesia bisa habis rata, Pak. Bohong. Indonesia bisa habis rata. Bohong. Kalau berani sampai habis-habisan Kristen, itu Indonesia Timur bisa pecah, Pak, bisa minggir, Pak. Papua bisa merdeka. Kalian kere semua yang ada di Indonesia bagian barat. Nggak ada buktinya. Saya bisa hayalan aja itu. Hayalan Anda. Papua itu sudah siap merdeka 2 tahun yang lalu. Bendera Israel berkibar di Papua itu bukan dengan tanpa maksud, Pak. Hayalan Anda. Boleh gantian bertanya ya? Boleh gantian bertanya? Silakan, Pak RT. Ini enggak bagus sih ini. Pak Dani, boleh saya bertanya, Pak Dani? Pak Dani, boleh saya bertanya? Ya, silakan. Iya, Pak Dani.
Berarti Bapak nggak bisa menunjukkan bahwa Muhammad mengawini Aisyah umur berapa Pak Dani? Tolong tunjukkan kira-kira dalilnya di mana. Gitu loh. Jadi berjelas. Kalau di hadis yang saya tahu ada 6 hadis tadi sahih mengatakan bahwa Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun dan menyetubuhinya itu umur 9 tahun. Itu di hadis. Kalaupun Bapak menyangkal, tolong buktikan hadisnya gitu loh. Biar kita enak ngomong Pak melalui dalil Pak gitu loh. Jangan sampai ngotot-ngototan enggak gitu loh. Monggo Pak. Ada hadis yang Bapak tunjukkan. Coba Anda baca hadis yang Anda baca itu ya. Dikawin umur 6 tahun, itu kumpul di rumah, ditarik, diambil dari rumah mamanya, dari Abu Bakar, itu umur 9 tahun. Diambil loh. Ya kan, diambil, dimasukkan ke rumahnya Rasulullah, itu umur 9 tahun. Nah itu, nggak ada hadis itu mengatakan berhubungan seksual, itu nggak ada. Pak, di situ dikatakan, Pak, di situ dikatakan ingkahuha, Pak, ingkahuha. Kamu tanya ingkahuha enggak? Dikawini, Pak. Nikah itu bahasa Arab. Iya, nikah itu bahasa Arab, artinya ingkahuha, artinya dikawin, disetubuhi, Pak, disetubuhi. Bohong itu. Siapa Coba bilang? buka, Pak. Ini orang Contohnya begini, contohnya begini ya. Coba si Paul jangan dulu bicara. Memang suka berbohong, Pak. Ini fakta. Saya nikahkan kamu. Apakah ya. Begini bahasa Arab ya, bahasa Indonesia orang kawin ya. Saya nikahkan bahasa kamu. Indonesia, saya nikahkan kamu itu bahasa Indonesia. Bapak orang ini di Indonesia sama di Arab. Aduh, Bapak ini. Bahasa Arab juga saya bisa. Angkah tuka wazawat suka. Apakah waktu nikahkan itu langsung berhubungan? Coba logika dari mana Anda? Angkah tuka wazawat suka. Fatimah misalnya. Apakah langsung berhubungan bersuami istri? Kan enggak. Ngawur itu. Terus artinya angkah itu artinya Pak? Angkah itu artinya apa Pak? Angkah tuka ataupun nakah itu artinya ya, dengarkan baik-baik. Paul juga harus dengarkan itu. Itu menyatukan orang yang diridai oleh Allah, diresmikan, disahkan. Bukan bersetubuh. Ini bahasa apa? Namanya menyatukan, Pak. Yang namanya menyatukan itu bersetubuh, Pak. Lah, saya bisa bahasa Arab. Siapa Paul bisa bahasa Arab? Hayya bina natakalam bil Arabiyah. La ba'sa. Tafadhal. Is'al bil Arabiyah ma'i. Anta la tukadzib, la tadhak misli dzalik, qabihan jiddan. Setuju ya Bapak ya, kalau Muhammad itu mengawin Aisyah umur 6 tahun ya Pak ya? Jadi yang ngomong ya, ini saya tidak marah sebenarnya dengan yang lain. Ayo Pak Dani. Si Paul ini, ya, ini dia mengatakan biadab, itu bisa merusak tatanan bangsa kita. Dia berada di luar negeri. Pak Dani, tolong Pak Dani, saya bilang Pak Dani. Ayo Pak Dani, terima Tuhan Yesus. Ya Pak Dani, terima Tuhan Yesus saja. Bukan begitu. Ini nih, saudara Anda di luar negeri ini keterlaluan. Pak Dani. Orang yang datang ke Eropa itu dari Timur Tengah itu karena apa Pak? Karena perang apa? Saya bukan pengamat Timur Tengah, jadi nggak berani saya jawab. Iya, Bapak penipu diri sendiri. Orang datang ke Eropa karena lari dari kebiadaban Islam, Pak. Makanya datang ke Eropa. Ada 11 juta orang Islam yang lari dari perang Islam, dari kebiadaban Islam ke sini. Beberapa juta, ada sekitar 30% sudah dibaptis di sini. Ya, yang beberapa lagi pura-pura karena mereka mau mendirikan negara Islam di sini. Mereka lari dari kebiadaban Islam untuk mendirikan kebiadaban yang lain. Memang agak biadab, Bapak gimana sih? Bapak nggak terima. Bapak kejang-kejang karena Bapak nggak bisa tangkap saya, makanya Bapak kejang-kejang. Ya, karena Anda di luar negeri. Iya, Bapak nggak bisa ngomong nggak bisa tangkap saya. Di Indonesia mana ada berani bilang kayak saya? Nah, sekarang Pak Dani, halo Pak Dani. Sekarang aja kan umat Kristen selalu dikatakan dibilangnya selalu kafir. Ya. Terus apa hubungannya? Kafir kan berarti boleh dibunuh. Bapak gimana sih? Siapa bilang ini lagi ngaco lagi ini Paul Zhang. Malah sih kita kalau ada teman-teman mau dialog kan? Saya mau keluar aja. Kata di sini aja. Ini saya kafir tapi kalem Anda apa? Bukan, saya dengan Paul Zhang kalau dia mengatakan biadab itu kami nggak boleh ladeni karena itu bisa merusak tatanan bangsa kita. Rakyat kita bisa berpecah belah. Nanti bisa bentrok kita, sesama rakyat, sesama bangsa dengan ucapan si Paul ini, si Paul Zhong ini. Nggak ada orang Kristen mau merangin orang Islam, Pak. Nggak ada hukumnya dalam merangin Islam. Kita disuruh memberitakan Injil, Pak. Nggak ada orang Islam terus, nggak ada orang Kristen emosi. Yang udah emosi orang Islam, Pak, yang biadab. Orang Kristen nggak ada, Pak. Ya kawan-kawan, saya mohon maaf, saya keluar dulu di sini. Nggak ada di grup ini, nggak ada yang pengen bunuh Bapak. Nggak ada. Adanya Bapak yang emosi pengen bunuh saya, kan? Bentar, Pak Dani, saya mau ngomong sebentar, Pak Dani. Nah, di tempat lain aja gimana, di tempat lain? Nggak usah di sini, karena ini Paul Zhang nanti dia apa namanya ya? Karena Paul Zhang ini kan dia berada di luar negeri, jadi dia ngomong seenak udelnya aja, seenak perut dia, iya kan? Jadi dia Pak Dani, saya boleh bicara, Pak Dani? Orang berak itu. Pak Dani? Oke. Boleh, Pak Dani, saya boleh bicara? Silakan, Pak.
Gini aja Pak Tani, Anda kan pandai berbahasa Arab, iya kan? Halo? Iya, iya, kenapa? Nah, saya sudah menghubungi Christian Prince, itu asli orang Arab Pak. Ini Anda ditunggu di channelnya Pak. Silakan, monggo. Oh, malas saya enggak berdialog. Saya tidak suka berdialog. Sebenarnya saya nggak suka debat. Saya suka dialog, mencari ilmu. Makanya waktu pertama kali saya berhubungan dengan Cari ilmu kok ngeyel. dialog. Cari ilmu kok ngeyel. Tahu hari Ya ini Pak, dia Al-Quran bikin ya Pak emosi ya, mengatakan surah biadab. 9 ayat 123, hai orang-orang beriman, perangilah orang kafir yang Saya keluar dulu ya. hendaklah Saya mereka minta menemui maaf kekerasan ya. daripada Kalau orang ada keluar Alhamdulillah itu namanya bahwasanya lari Allah dari bersama-sama kata-kata. dengan bertakwa. Oke lah, oke nanti katakan Hanya lagi orang juga. Islam yang nyuruh perang, Pak. Hanya orang Islam yang nyuruh perang, Pak. Tidak ada perang di dalam Kristen. Kalau ada itu oknum, itu menyalahgunakan. Tetapi ayatnya tidak ada disuruh perang, Pak. Yang ada cuma Ada, Islam mau orang saya bacakan. kafir. Makanya saya bilang itu biadab. Mau saya bacakan ayatnya? Kalau nggak biar Saya bacakan Saya ayatnya. tadi sudah saya baca. Sekarang udah ada markas HTI Pak di Inggris Pak. Di London Yang itu ada memerangi markas kaum HTI, Amalek Pak. siapa? Ajaran siapa? Yang membunuh semua orang. Kan tadi yang sudah tidak boleh. dibilangin Lukas 16 ayat 16 sudah dibatalkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang mau memerangi orang Nah, tadi Amalek Anda itu mengatakan orang tidak Kristen, orang Israel. dibatalkan. Anda tadi mengatakan Loh, sudah dibatalkan tadi Lukas 16 ayat 16 sudah nggak berlaku. Anda tadi mengatakan perjanjian lama tidak dibatalkan. Sekarang Anda batalkan. Ngomong aja udah nggak Bapak tadi keluar. ngomongnya apa? Bapak tadi ngomongnya Paulus berkata perjanjian lama dibatalkan diganti perjanjian yang baru. Saya bilang nggak ada, Paulus bilang begitu. Tadi faktanya dibatalkan nggak? Loh, perjanjian lama itu sudah dibatalkan oleh Yesus. Saya kan udah bilang bolak-balik perjanjian lama dibatalkan oleh Yesus. Dari tadi saya udah ngomong itu hukum 3.500 tahun yang lalu sudah dibatalkan oleh Yesus. Yesus sendiri yang ngomong. Bapak gimana sih? Nggak Sudah ada. dibatalkan oleh Yesus. Dan bukan orang Kristen yang bunuhin orang Amalek, itu orang Yahudi, orang Israel, Pak. Justru Bapak gimana sih? Yesus itu yang menegakkan hukum Taurat. Yesus itu bukan Mana? menegakkan hukum Taurat, Pak, menggenapi, Pak. Mana ada aku menegakkan hukum Taurat? Nggak ada, aku menggenapi, Pak. Iya. Bapak jangan ngarang. Dari tadi Bapak ngarang terus nih. Jangan ngarang, nggak ada. Anda ini kalau berdebatnya ya susah juga. Berdebat karena- gimana? Saya ngomong pakai teksnya, Bapak jangan ngarang, Pak, kalau sama saya, Pak. Kalian orang Islam memang biadab, suka tipu semua. Jangan tipu-tipu kalau sama saya, pakai teks, Pak. Pakai Ini saya teks sama bacakan. saya itu. Iya, baca dong. Oke. Saya bacakan kok ada kan. Coba dengarkan ya. Di dalam Korintus ataupun Roma, kayak Korintus 8 juga ada. Itu dalam Paulus yang mengatakan. Kemudian Yesus di dalam Yohanes 12 ayat 13 pasal 16. Bilangnya apa itu, Pak? Dibaca dong, Pak. Ya, Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Nggak ada yang lain beda gitu. Mana ada Yesus utusan? Saya kasih 1 miliar kalau udah bilang Yesus adalah utusan, Pak. Saya kasih 1 Ah. miliar kalau ada Yesus berkata aku adalah utusan. Yesus hanya utusan Tuhan. Aduh, saya akan kasih 1 miliar kalau ada Yesus berkata aku hanya utusan Tuhan. Coba buka Yohanes 13. Coba buka. Loh, Bapak Yohanes buka, 13 tunjukkan pasal aja. 16. Itu sudah saya Bapak ini. bacakan. Apalagi maunya. Nih, Tinggal Yohanes baca 13 sendiri ayat aja. 16. Anda kan punya Itu kitab. sudah dijelaskan. Yesus itu adalah rahmat kalimatullah, Pak. Itu aja, Pak. Sebentar, Pak. Ini biar Kemudian biar, di Matius biar- 4 biar- ayat 10. Dia mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan Pak. hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. nih satu Itu Matius 4 Pak, ayat nih, Pak. 10. Pak, ini saya bacakan nih, Pak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak ada lebih tinggi dari tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Lalu mana ada bilang aku adalah utusan di sini, Pak? Ini siapa ini ceritanya ini? Siapa hamba yang lebih tinggi dari tuannya, utusan yang lebih tinggi dari mengutusnya, ini yang mana, Pak? Ini Yesus lagi ngomong sama muridnya, kamu itu utusannya saya, kamu tidak akan lebih dari saya. Kamu itu hambanya saya, kamu tidak akan lebih dari saya. Bapak dibilangin kalau ngomong sama saya ini kata Alkitab, Pak. Aduh, nih, Oke, Matius, satu lagi ya. tadi ya, Ini yang Bapak bilang memperkuat tadi, lagi. nih, Coba lihat Matius 4. Matius 4 ayat 9 nih. Ayat 10. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Nih Bapak baca dalam Yohanes 13 ayat 13 Iya, nih. baca itu. Bapak baca dalam Hanya Yohanes coba 13. Tuhan Allah. Tadi dulu, aku berkata kepadamu, Yohanes 13 ayat 13 nih, baca ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tahu, Pak? Jadi suruh menyembah siapa? Suruh menyembah Tuhan Yesus. Bapak gimana sih? Itu Sama itu saya kalau itu di dalam pakai bahasa Ibrani-nya, di dalam bahasa Inggrisnya itu master. Bukan Tuhan, bukan God. Pak, Ah. dalam Matius 4 ayat 13, Matius Coba 4 ayat baca 10 juga sama, Pak. Teks originalnya. Oh, Ngawur originalnya aja. pakai bahasa Yunani, Pak. Coba baca. Itu tidak ada yang mengatakan. Anu kenapa dia? Ngawur. Nih, saya tunjukkan bahasa Yunaninya nih, Pak. Matius 4 nih, Pak. Ya, supaya Bapak pinter, Pak. Ya.
supaya jangan dibohongin terus. Matius 4 ayat 10 ya, saya tunjukkan bahasa Yunaninya, Pak. Bahasa Inggrisnya aja lah, lebih enak. Bahasa Yunaninya, Pak. Bahasa Yunaninya, Pak. Bahasa aslinya sekalian, Pak. Biar pinter, Bapak. Lihat ya. Nggak penting itu. Nah, saya baik. Lo kok nggak penting bagaimana? Nanti kalau saya gimana, nanti Bapak saya bilang saya bohong. Saya kan nggak bisa bahasa Yunani, bisa ada kibulin saya. Nah, kalau bahasa Inggris saya masih bisa. Kalau Pak Dani nggak bisa bahasa Yunani, Pak Dani kan pinter ngomong Arab. Ini barusan saya ngomong sama Christian Prince, ditunggu Pak. Nih Pak, kalau sebentar Pak, Christian lihat nih Pak. dia mau Ini ada bahasa Inggrisnya. Nih Pak, sebentar, ini ada bahasa Inggrisnya nih, Matius 4 ayat 10. Toteleke autoho Yesus hipage satana. Graptai kar Kyrion Lord, ya. Kyrion Lord. Ini Bapak baca nih ya. Kyrion Lord, ya. Sekarang, saya simpan dulu Pak, supaya jangan... sekarang saya tunjukkan kepada Bapak yang Yohanes 13 ayat 13. Lord Ya. dengan God sama enggak? Nanti dulu, Bapak tunjukkan dulu. Ini Bapak dengar dulu. Tak tunjukkan. Bisa koreksi sedikit, Pak. Ya, nih, sebentar Pak, sebentar, saya setting dulu nih. Ya. Supaya Pak Dani pintar ini, supaya jangan hidup dalam Pak Dani. dustanya Muhammad terus ini. Ini sebentar satu lagi nih, lihat ya. Nih, Himenes phonetime ho didaskolos, guru ya. Kai ho Kyrios. Jadi kamu sembah setan, kamu sembah Kurios. Dan Yesus berkata, akulah Kurios. Jadi disuruh menyembah Kurios, Pak. Disuruh menyembah dia, Pak. Pak Dani disuruh menyembah Yesus. Sembah Yesus supaya Bapak jangan biadab kayak Muhammad. Krios itu kan bukan Theos. Tahu nggak beda Theos dengan Disuruh menyembah. Krios? Jadi setan disuruh Apa menyembah itu siapa? Theos? Sekarang saya tanya Theos itu apa? Bab setan. Tadi dulu, tadi suruh menyembah siapa? Disuruh menyembah siapa? Suruh menyembah Kyrios kan? Setan disuruh menyembah siapa? Suruh menyembah Kyrios. Yesus berkata, akulah Kyrios. Ini Paham, Pak? kalau si Nandar latih lah yang bisa ngomong dengan Manase Mali. Lah, Nggak Nandar itu suruh sini Pak. Nandar itu cuma berani di kandangnya sendiri. Ya, karena berani kamu- Nandar lawan saya. Anda itu berani ngomong begini, kalau kayak Manase Mali nggak bakalan ladenin Anda. Anda kan berada di luar negeri. Saya tantang Pak, 2017 saya samperin Menahem Ali Pak. Saya ada fotonya sama Menahem Ali sama Edi Prayitno. Saya tantang Menahem Ali, oke Oktober bikin debat kita. Oktober mau dibuka, tiba-tiba Ali Makmur saya baptis, takut mereka semua dimundurin November dimundurin lagi Desember. Akhirnya nggak jadi debat. Terkencing-kencing Pak semua sama saya Pak. Mana berani Ali. Mana berani Menahem Ali lawan saya Pak. Loh, Bapak tanya saja sama Edi Prayitno. Itu kan Edi Prayitno pernah pengumuman sama saya. Pernah pengumuman pakai YouTube-nya dia itu. Bahwa saya datengin mereka Pak. Semua mualaf tahun 2017 saya datengin semua dan banyak yang saya baptis. Salah satunya Ali Makrus dan yang belum saya sempat saya baptis ada Yudi Mulyana. Kemudian Yudi Mulyana 2 tahun kemudian dia dibaptis. Apa gimana sih? Jangan pikir saya nggak berani. Muat ustadz-ustadznya kalian itu sudah saya samperin Nah, semua. kalau Pak. Anda berani, Indonesia, Pak. pulang aja ke Indonesia. Kenapa ke luar negeri? Loh, saya di luar negeri saya punya tugas yang lain Pak. Di sini banyak orang Islam yang harus saya baptis. Bapak gimana sih? Emang cuma Indonesia saja yang ada orang Islamnya? Di sini ada arus pengungsi Anda Islam ini, yang lari dari lagi, kebiadaban ya. Islam. Saya Ingin baptis. mengobok-obok rakyat Indonesia. Yang diobok-obok Untungnya buat saya apa? adem loh. Jadi rakyat bikin Indonesia adem. Indonesia tidak akan adem kalau mayoritas masih Islam, Pak. Indonesia tidak akan pernah adem kalau tidak ada negara yang adem di dunia ini kalau mayoritas Islam. Tidak ada satupun, tidak ada. Percaya Betul, saya. setuju. di Arab adem, Brunei adem, Malaysia adem. Arab itu biadab sekali, Pak. Kalau Arab itu adem, maka pengungsi-pengungsi ini larinya ke Arab Saudi, nggak ke Eropa, Pak. Bapak gimana sih pakai otak dong? Di Arab Saudi lah kan. Kalau Arab Saudi ada gereja adem, di Arab Saudi. seluruh orang imigran ini larinya ke Eropa, nggak akan lari ke Eropa, larinya ke Arab Saudi. Karena Arab Saudi ini kejam, nyatanya Yemen aja diratain Pak, dibom orang-orang Yemen itu, Pak. Padahal sama-sama Islam. Mereka itu mau mengungsi ke Eropa. Ya salah satunya adalah menyebarkan ajaran Islam. Kok ada ya? Mana malah saya baptis kok menyebarkan biji maneh loh. Menyebarkan gundu yang saya baptis di sini kok orang Islamnya Hanya kan yang saya sih nggak lihat langsung ya. Saya lihat di YouTube. Ternyata orang-orang Amerika, orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam, termasuk orang Italia. Mana ada Pak, berbondong-bondong dari mana Pak? YouTube Malah orang itu Islamnya ya, saya di sini itu di YouTube saya Bapak lihat di YouTube saya ada baptis orang ratusan orang Iran dari Iran saya baptis. Pintar mengedit Apa ini? video mereka ini. Saya ini di Eropa Pak tinggalnya Pak, saya baptis orang banyak. Saya tiap hari kesibukan saya adalah bukan memecah perawan. Kesibukan saya di sini tiap hari mengajar orang-orang itu kan Iran pembohong. dan orang-orang Kalau Irak pembohong Pak. mana bisa Mengajar dipercaya? Alkitab, Pak. Kok nggak bisa dibaca Bapak Saya lihat di baru YouTube saya tahu, lihat saya di kira awalnya Anda ini orangnya bagus loh. Waktu kemarin saya pikir Saya Anda memang ini bagus, bagus Pak. orangnya. Saya Tapi sangat ternyata bagus, sekali Pak. langsung berhadapan, wow, ini pendusta. Saya sangat Tapi yang saya bagus, baca, kenapa saya sampai tahu Anda ini berada di luar negeri? Itu saya juga mencari teman-teman, mencari berita tentang Anda. Ini kok Nggak usah orangnya- dilacak, semua orang juga sudah tahu saya di Jerman, Pak. Semua Tahu, orang tahu, sudah tahu Anda saya di ini Jerman, nggak usah mana dilacak-lacak, Pak. Nggak usah dilacak-lacak, semua orang sudah tahu saya di Jerman, Pak. Ya, jadi sudah jelas ya. Tadi setan disuruh menyembah Yesus, ya. Disuruh menyembah Tuhan, Yesus, dan Yesus adalah Tuhan. Udah, Jadi pokoknya Bapak begini.
Anda pokoknya begini bagaimana? Tadi Bapak tunjukkan ayat, saya kasih ayat, sekarang mau ngeles lagi. membuat emosi masyarakat Indonesia. Sekalipun Bapak Anda ini di siapa luar ngatur-ngatur saya, Pak? Anda ini ada Bapak di ini siapa Indonesia. ngatur-ngatur saya? Kamu ini siapa ngatur-ngatur saya? Hah? Saya ini Saya orang mengatakan Indonesia. kebenaran supaya orang Islam banyak yang sadar bahwa Islam itu biadabnya minta ampun. Kalian, hei orang Islam di Indonesia, sadarlah bahwa Muhammad Nabi kalian cabul dan biadab. Sadarlah kalian orang Indonesia. Tinggalkan Islam. Kamu akan Karena dipoligami keluarga di Anda itu surga, ada yang di bumi dan di Islam. surga kalian akan dipoligami. Masalahnya Fauzan ini keluarganya ada yang Islam. Siapa keluarga Keluarga saya, istri saya Kristen, Pak. Ada nggak keluarga Anak-anak Anda saya Islam? semua Kristen. Orang tua saya semua Kristen, Pak. Saudara-saudara sepupu Anda Orang ada tua yang istri Islam? saya ada dari keluarga jauh istri saya Islam, Pak. Makanya Keluarga jauh, Pak. Terus masalahnya itu apa? Masalahnya apa? Iya, masalahnya Anda itu punya keluarga juga yang Islam. Seharusnya Anda itu mengademkan di Indonesia supaya jangan sampai terjadi gejolak. Jangan membuat umat Islam emosi. Loh, orang Islam memang gak usah diapa-apain juga emosi, Pak. Kita diam-diam saja gereja dibakar, kita diam-diam saja wihara dibakar. Apalagi makanya teriak sekalian, Pak, sama saja. Tahu Bapak? Bapak takut kan dengan kebenaran yang saya sampaikan? Nggak boleh ngomong begitu. Kenapa nggak boleh, Pak? Bapak siapa? Di sini di Eropa kita bebas bicara, Pak. Ini Nggak kayak di bukan Indonesia Eropa. diberangus sekalian. Ini Di Indonesia, Eropa kita jangan bebas Anda bicara. mentang-mentang di Eropa mau mengobok-obok bangsa Indonesia. Nggak boleh, pengkhianat Anda. Anda lahir di Siapa bilang Indonesia. pengkhianat, Pak? Ingat, Siapa yang Anda bilang? itu lahir Karena Bapak di biadab, Indonesia. karena Bapak Islam, Bapak biadab, Bapak takut. Karena Islam sekarang sudah ditinggal, Anda sudah itu dibongkar kebiadabannya lahirnya oleh di Joseph Paul Indonesia. Sam. Ya, ingat, Anda itu lahir di Indonesia. Ingat itu. Saya lahir di Anda Indonesia lahir di di tengah Indonesia. penindasan orang-orang Jangan kamu Islam, Pak. obok-obok bangsa Indonesia. Saya lahir di Indonesia di tengah penindasan orang-orang Islam, Pak. Pak Dani, saya mau Anda tanya dong, aja Pak yang Dani. merasa bercerai Pak dengan Dani, istrinya, silakan, Pak itu RT. Anda sendiri. Ada Pak Dani, dulu saya biar mau Pak tanya RT dong, ngomong. Pak Dani. Gantian. Pak Dani, mau tanya. Udah, saya mau keluar Saya itu aja. mau jadi Saya mau Islam. keluar. Pak Dani, sebentar Pak Dani, Saya mau keluar mau aja tanya. dulu. Pak Dani, Oke, sebentar, oke. jangan keluar dulu. Oke. Itu kalau saya itu mau jadi Islam, apa surganya gimana? Pak, diceritain dong, mungkin saya itu bisa jadi Islam. Nggak penting Anda ya, saya sampaikan. Kami orang Islam, Anda mau masuk Islam. Anda kan nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Anda masuk Islam, kami nggak ada untungnya loh. Anda keluar dari Islam, kami juga nggak rugi. Apa sih untungnya? Siapa bilang nggak rugi? Teriak-teriak gitu kok. Cuman Selamat ada malam, untungnya. Bapak-bapak. Selamat malam, Bapak-bapak. Dengan menghina Selamat Islam aja. malam. Sebentar satu-satu ini tadi Pak RT lagi nanya belum dijawab sama Pak Dani ini. Ya, Kan saya itu mau jadi Islam, surganya gimana Jadi Pak? kalau surganya ya, oke, jadi saya jawab. Iya. Kali pakai data loh Pak. Surga Jangan umat jangan, Islam jangan apa? itu- Jangan banyak menghayal tapi pakai data. Pakai hadis atau pakai Al-Qur'an itu. Saya itu nggak mau dengarkan Surganya omongan Islam Bapak. adalah Saya udah tahu Bapak tempat itu. segala kenikmatan. Udah itu aja. Segala kenikmatan itu ada di surga. Kemudian neraka itu tempat segalanya penderitaan. Sudah. Saya nggak tanya neraka Pak, surganya kenikmatannya seperti apa gitu loh. Mana tahu cuma main Segala-galanya apa yang ada di kasino, dunia ini. makan es krim, atau main Ada apa, main semua. gundu gitu. Semua. Ada semua. Terus nanti- Apa yang Anda Oh, senangi ada semua di surga. Oh betul Pak. Nanti saya senangi itu. Kalau nanti saya senangi istri Bapak gimana Pak? Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa kalau memang tertarik. Apa saya nggak mau. Ya Allah, ya Allah. Tetapi, iya itu surganya Hati-hati umat lu ntar Islam. dapat istrinya Pak Dani lu ntar lu udah tua, jangan. Kalau Jadi saya kita menginginkan ya istri naluri aja. Pak Dani Karena Pak Dani di maunya banyak sama wanita. yang bekas Alexis, Tidak ada masalah. Porcelain kalau itu kalau saya nggak mau mengingini sama istri bininya. Muhammad boleh nggak Pak? Nggak ada urusan. Kalau Mau saya juga siapa? ini Yang penting Anda istri masuk Muhammad surga aja. Ya ampun. Kalau Anda masuk Tapi surga, Pak RT ini tujuannya masuk surga supaya bisa kawin sama Aisyah, Pak. Aduh, ya ampun. Pak Dani, Pak RT ini pengen masuk surga supaya bisa kawin sama Aisyah, Pak. jadi kalau di surga itu, saya sampaikan kepada kawan yang menanya tadi, itu segala kenikmatan, segala Kesibukannya membelah kecantikan, duren. bahkan melebihi dari Aisyah. Ya, Terus nanti tidak kalau dari saya itu melebihi disuruh kecantikan yang ada di muka bumi ini. Terus Kalau istri saya Bapak nanti sudah dapat apa, Pak, di surga, Pak? Apa? Istri Bapak Gimana, dapat Gin? apa di surga? Mau dapat dia suami kan nggak ada urusan. Pak, di surga Bapak nanti gini loh Pak. Saya itu menginginkan saya sodomi Bapak. Bapak boleh nggak Pak? Gimana? Nanti kalau saya di surga Bapak, nanti kalau saya itu menginginkan Bapak saya mau nyodomi Bapak, boleh nggak? Yang pasti Anda tidak mungkin ke surga saya. Anda kan bukan Islam. Ngapain Loh, ini bicara? mau jadi Islam dia kok Pak mau daftar jadi Islam mau daftar mau nyodomi Kalau Bapak saya ini loh, Pak. menginginkan boleh. Saya kan tidak mungkin. Ya ampun. Iya, gimana? Saya kasihan lihat Bapak itu loh Pak. Nanti Bapak disiksa di diam dulu nanti Pak. Siapa Tuhanmu? Kalau salah itu dipukul nanti Bapak. Siapa nabimu? Iya benar.
Itulah kenyataan fakta kalau kita mati nanti ya. Setiap manusia itu pasti mati ya, pasti mati. Kalau ngomong sama Bapak Dani itu nggak boleh sampai teologis Pak, yang bodoh-bodoh aja, karena Bapak itu ngeyel. Bicara Pak. Jadi saya katakan manusia coba kita renungkan. Gitu loh. Jadi coba kita renungkan, kita ini pasti mati loh. Cuma hayalan Bapak yang ungkapan terus, hayalan terus. Itu loh kayak Pak Ponto itu kalau ngomong itu pakai ayat gitu loh. Bapak itu harus tunjukkan apanya, hadisnya mana gitu loh. Itu baru pakai ngayal terus. Dan ngeyel lagi. Jadi kita orang Islam, kan Anda bertanya bagaimana surganya orang Islam. Saya katakan Islam itu khususnya yang masuk surga ya orang Islam, menikmati segala kenikmatan. Ya kan saya tanya. Di surga Pak, di Alexis aja udah nikmat semua Pak. Nggak usah nunggu surga Pak, bodoh amat sih. Itu surga dunia, itu silakan kata Allah dalam Al-Quran itu. Anda ingin menikmati silakan. Emang Allahnya Bapak itu germo ya Pak? Pak Dani Allahnya germo ya Pak? Ingat, kita ini bakalan mati. Pak Dani itu Allahnya germo Pak? Mucikari Allahnya Pak Dani ya? Kita ini bakalan mati. Bagaimana rasanya mati nanti? Iya. Anak ngomong aja lah. Kan dapat perempuan kenikmatan. Dapat kenikmatan di surga. Memang Allahnya Pak Dani ini germo mucikari. Enak gak rasanya mati nanti? Nggak usah dipikir Pak, udah dilihat tiap hari saya orang mati Pak di sini Pak. Tiap hari di Indonesia di sini banyak orang mati. Nah sekarang masalahnya setelah mati kan dapat dirasakan aja istilah berempati. Allahnya Pak Dani ini germo mucikari. Bagaimana kita bisa mengikuti kematian? Jadi carilah kebenaran itu sesuai dengan hati nurani kita. Nah iya, mau cari kebenaran buat apa? Mau cari kebenaran itu di Islam buat apa? Buat masuk surga kan? Nah di surga dapat apa? Dapat perempuan kan? Perempuannya banyak. Emang Allahnya Pak Dani ini mucikari germo? Mucikari yang penting di akhirat nanti kita akan tahu. Udah itu aja. Kan, dalam agama Anda tidak percaya tentang agama. Berarti Bapak nggak urusan. Apa Bapak sekarang nggak sama itu aja Alexis aja kan mucikari juga. Itu kan berarti Allah itu adalah Allah Maha Mucikari, Allah Maha Germo. Kalau dia itu di akhirat. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, silakan hormat. Ayo silakan. Iya. Ya Pak Denny sebentar Pak. Sebentar Pak. Belum selesai. Bentar, Pak, saya baru masuk. Ya, ini kan saya mau menyejukkan saja diskusinya. Iya. Jadi ya memang kalau memang itu keinginan Bapak, surganya, ya kita mau bilang apa Bapak-bapak? Kan ini semua soal selera. Mungkin di dunia Pak Denny belum bisa ke Alexis atau kemana-mana. Ya kan harapannya mungkin ya hanya bisa di surganya. Kalau benar nanti demikian, ya kan? Jadi ada baiknya diskusi ini supaya lebih produktif. Ya kita menghargai saja kalau memang itu level tujuan akhir Pak Dani untuk beragama, untuk kenikmatan hedonisme itu. Ya monggo aja Pak Dani. Cuman catatan itu kan masih promosi Pak. Promosi pariwisata istilahnya kan. Tapi kan setelah sampai di pariwisata itu kan walau-alam toh. Gak apa-apa kalau memang Bapak penganut hedonisme. Ya mungkin bisa mulai latihan dari sekarang Pak. Kalau ada uang bisa ke puncak, ya kan? Bermutah di sana, bisa ke Alexis, bisa kemana-mana, supaya nanti lebih full, purna kenikmatan itu di jannah dunia dan akhirat nantinya. Saya pikir itu, Pak Denny kalau boleh lebih bagus berdiskusi, tanya jawab kali ya kan? Bapak mau tanya apa tentang Kristen? Sepertinya tanya jawab tadinya Pak, tanya jawab. Terus saya tadi pertama mengkritik Islam, terus Pak Dani nggak terima, jadi saya bilangin tegas sekali, memang biadab kok, tambah nggak terima. Lah memang biadab masa saya bilangin bagus? Dia bilang Islam bagus, buktinya apa? Nggak bisa buktikan. Malah saya bilang mayoritas di Indonesia itu menindas minoritas, dia nggak percaya. Saya tunjukkan, dia tunjukkan malah di Singkawang. Dia tadi bolak-balik ngomong saya tunjukkan lagi di Singkawang nggak ada masjid dibakar Pak, karena mayoritas bukan Islam. Nah, dia masih ngotot lagi, saya tunjukkan lagi yang lain. Marah dia. Pak Paul, informasi baru di Aceh sekarang orang Kristen mau bangun rumah, bukan gereja ya, bukan rumah ibadah, membangun rumah harus ada izin dari Forum Komunikasi Umat Beragama. Bangun rumah. Iya. Jadi memang gimana ya, akan tetap disangkal terus karena memang Pak Dani beda standar moralitas kita beda, standar etika budaya kita berbeda. Agama itu membentuk latar belakang budaya dan pemikiran kita. Kalau memang kita bisa mengamini, menganggap biasa. Oke, Kak Joyce, saya buka Zoom-nya sekarang. Silakan. Ini Pak Dani yang dari Sulawesi atau bukan ya? Atau Kalimantan? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Oh ya. Kita pernah berdiskusi Pak Dani.
Ini siapa tuh? Saya Petrus. Ya. Oh ya Pak Petrus, ya pernah kita sering kita di grup ya. Saya harus menyudahi diskusi ini karena saya akan mengajar kelas evangelis ya. Baik, gitu Pak Herman Bukit, boleh tolong doa penutup Pak Herman Bukit? Oke, saya keluar dulu lah. Saya nggak enak. Ya silakan Pak Herman Bukit. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami yang di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Bapak, terima kasih pada hari ini kami mendapat kesempatan untuk belajar khususnya akan ketuhanan dan keilahian Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kami, biarlah kiranya Tuhan mencerahkan hati kami dan mendewasakan iman kami, sehingga dari hari ke hari kehidupan kami selalu semakin. Salam sahabat semua, sahabat terkasih. Sungguh luar biasa ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Pastor Joseph Pauljang mengenai sejarah dan fakta-fakta yang beliau bongkar, yaitu kegelapan gurun jahiliyah yang kita kenal dengan istilah al-gurun, al-ijlim. Ini ya dibongkar habis sama beliau. Ini sungguh luar biasa, paparan yang sangat luar biasa ya teman-teman. Ini ilmunya semua daging semua ya teman-teman. Sungguh luar biasa apa yang telah disampaikan. Semoga umat al-gurun yang mendengar insaf, istoma, dan istighfar ya teman-teman. Semoga umat gurun yang mendengar insaf, istighfar, dan bertobat terima Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman telah menyimak dan menyaksikan. Saya pamit. God bless you.